itulah yang ada gitu ya di tengah-tengah kita, ajaran yang membungkus dirinya dengan slogan kasih, tapi pada faktanya untuk masuk ke dalam agama itu ya akal harus dimatikan dulu. Hati akal. Salam. Kalau akal sudah mati, baru bisa jadi pengikutnya. Ya, halilintar Bang. Silakan. Apa? Mau diskusi Bang? Puji Tuhan. Mau bertanya? Silakan. Iya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati. Diskusi santai Bang ya, Bang Mat, lanjut. Iya. Mau bertanya ke Bang Zuma? Iya, silakan. Boleh. Silakan. Bang Zuma. Siap 86. 88. Iya, silakan Bang. Mau tanya tentang Musa ini Bang. Nabi Musa. Tunggu dulu, saya dulu bertanya. Jangan Iya. Saya bilang Nabi Musa. Oh, tidak, saya pikir baru mau start tadi. Ya. Bang, Ye. Nabi Musa agamanya di abang itu agama apa Bang? Kalau Nabi Musa itu pasti mengikuti milah Abraham. Itu udah pasti tuh. Enggak, agamanya agama apa Bang? Berbicara mengenai agama berarti kan berbicara mengenai sesuatu keteraturan dalam hidup, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Nabi Musa mengikuti ajaran milah Abraham. Iya, agamanya agama apa? Yahudi. Agama Yahudi. Kenapa mereka dikatakan agama Yahudi? Karena mereka memiliki aturan main yang Tuhan berikan untuk Yehuda, yaitu Torah dan juga Bani Israel. Perjanjian barunya kalau Adam, Tuhan. Kalau saya agamanya, saya Islam. Enggak, Adam. Kalau Adam sama. Adam itu juga memiliki ajaran keteraturan. Ajaran yang memuat perintah-perintah Tuhan yang menyebabkan kemudian Adam ini kafir atau muslim. Karena hanya ada dua, kafir, muslim. Muslim, kafir. Kalau tidak muslim, kafir. Kalau tidak kafir, muslim. Adam alaihissalam adalah seorang muslim. Alhamdulillah. Muslim Bang ya? Iya. Musa muslim. Iya. Pengikutnya Musa? Muslim. Yang orang Yahudi itu bukan? Ya, Yahudi yang ikut kepada ajaran Nabi Musa muslim. Ajaran yang datang kepada Musa dari Tuhan yang ditaatin, Yang kemudian Bani Israel berarti itu. betul. Berarti muslim juga? Betul. Berarti mereka Muslim, berserah Muslim diri. itu berarti Islam. Iya, mereka berserah diri. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Tuhan berfirman kepada Abraham, berserah dirilah. Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Jadi mereka semua ini adalah muslim. Muslim tapi di Israel sana. Iya, berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka tidak membangkang perintah Tuhan. Itu namanya muslim. Muslim itu artinya berserah. Ya, Islam itu hukumnya yang mentaati Islam orangnya disebut muslim. Oh, beda berarti Islam sama Muslim beda. Islam itu ajaran. Pengikutnya yang menganut ajarannya disebut muslim. Nah, apakah Adam menerima ajaran? Menerima. Berarti ajaran yang diterima adalah ajaran mencelakakan atau menyelamatkan. Ya, ajaran yang menyelamatkan. Berarti kalau menyelamatkan berarti damai sejahtera. Nah, damai sejahtera artinya Islam. Berarti Tuhan memberikan pengajaran kepada Adam agar Adam damai sejahtera. Begitu juga kepada nabi-nabi. Damai sejahtera itu kayaknya di Alkitab gitu Bang, damai sejahtera. Damai sejahtera itu arti akar kata bahasa Ibraninya shalom.
Shalom Nah, dalam bahasa Arab itu Islam. Makanya assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian, untukmu. Waalaikumsalam, dan juga atasmu keselamatan. Jadi damai sejahtera itu selamat, salam, damai sejahtera itu artinya selamat. Kalau Tuhannya abang ini Islam juga berarti? Tuhan bukan Islam. Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan aturan, membuat aturan main. Nah, Tuhan agar manusia ini memiliki petunjuk hidup, Tuhan memberikan aturan. Aturan itulah yang disebut Islam. Adam menerima aturan. Abraham menerima aturan. Musa menerima aturan. Semua nabi-nabi menerima aturan. Nah, Kristen tidak mengikuti aturan nabi. Kristen mengikuti aturan manusia yang dibuat sendiri. Jadi Kristen itu agama yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Itu Kristen. Berarti Adam dulu itu sholat 5 waktu juga bang ya? Belum disempurnakan, belum diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Karena belum tiba masanya, belum saatnya. Nanti setelah Kenapa Islam, ya karena belum bisa, waktu itu belum bisa. Belum sesuai dengan keadaan. Kan dari, Bahkan dari tuannya abang. iya betul. Tapi ajaran Tuhan itu maha tahu. Tuhan tidak membebani manusia sesuatu yang belum bisa dilakukan. Makanya Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kenapa ajaran Islam? Lari ke kitab abang aja ya. Kenapa bang? Enggak, masalahnya Islam itu dari Nabi Adam sampai ke Musa, Yesus, sampai ke Nabi Muhammad. Itu semua ajarannya satu, yaitu Islam. Tak ada ajaran Nabi itu Kristen. Kristen itu agama dari Barat yang didirikan oleh Kekaisaran Romawi. Itu Kristen, Katolik. Tapi agama terlama itu bang di Yahudi sana bang. Iya, agama mereka itu adalah agama damai sejahtera, agama Shalom. Coba baca Yeremia 28 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa itu? Islam. Islam artinya apa? Damai sejahtera. Yesus Yohanes 4. Maksudnya Bang Zuma ini berarti pengikutnya Musa dulu itu yang dari Bani Israel itu agamanya Islam. Islam, semuanya agama damai sejahtera. Adapun penamaan Yahudi karena mereka keturunan Yehuda. Gitu. Bang Juma, izin bang, tanya bang. Iya, silakan. Silakan. Silakan bang, buka mute-nya. Siapa ini yang mau Ya, Bang? bertanya? Si Pahit. Silakan. Ya, si Pak Lidah bang. Kak, ini Bang Juma tadi kan bernarasi. Nah, saya tanya Islam- dulu, Muslim Kristen? Enggak salah juga. Ateis saya, ateis. Oh, ateis. Gimana nih Ya. ateis? Saya ateis. Lanjut. Ateis, orang yang menciptakan tubuhnya sendiri. Ya, saya ateis. Iya, silakan. Bang Juma, gini, begini ya, saya bertanya, bukan ini ya. Kata Bang Juma tadi narasinya kan, maaf nih, Islam tadi apa bang? Damai sejahtera. Damai sejahtera, bukan berserah Iya. diri bang. Kata kawan-kawan saya itu berserah diri. Muslim, orang yang berserah diri kepada damai sejahtera. Damai sejahtera, maksudnya gimana bang? Kurang jelas nih bang. Tapi jangan framing bang ya, harus ada ini bang. Karena saya ini biar siapa tahu mendapat jalan hidayah begitu bang. Orang dapat hidayah itu orang yang berakal, bang, menggunakan akal. Saya Kalau orang pakai tidak akal, bang, saya pakai akal. Kalau Saya Anda ateis pakai akal, coba. Loh, Kalau Anda begini, pakai akal, siapa yang mengatur kemudian denyut jantung Anda? Ya, saya sendiri. Saya sendiri. Saya ateis bang. Anda Bang sendiri Juma, yang menjaganya? Iya. Anda sendiri? Dengan Bang Juma percaya Tuhan. Waalaikumsalam. Tuhan itu seperti apa? Dengan Tuhan cara itu seperti apa apa? Anda? Dengan cara apa Anda menjaga jantung Anda? Dengan saya makan, mengatur pola makan, olahraga,
Banyak orang yang sedang olahraga menjaga jantung tiba-tiba meninggalkan dunia. Kok bisa? Itu dia memang jantungnya mau berhenti, mau mati. Artinya Anda tidak punya kuasa terhadap jantung Anda sendiri. Tuhan itu, Bang, Tuhan Bukan. itu seperti apa? Definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan, Tuhan itu adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk yang menciptakan jari-jari Anda dan seluruh apa yang ada pada diri Anda. Bagaimana cara kita mengetahui Tuhan itu ada? Karena ada akal, Anda bercermin. Siapa yang mengadakan diri Anda? Ya orang tua saya. Ya, bagus. Otaknya mancet. Macet, Tidak Bang. mungkin. Tidak Orang tua- mungkin orang tua Anda Orang tua saya mampu melakukan, Bang Juma. Orang tua saya melakukan ini ya, hubungan, maka lahirlah saya kan begitu dari ini, Bang, dari hubungan Aduh, itu. saudara saya ini kasihan, otaknya nggak ada. Jadi gini, Bu. Bagaimana? Coba begini aja dulu. Yang punya tangan Anda itu siapa? Yang punya tangan Anda itu siapa? Saya Hah? lah, saya. Dari mana Anda dapatkan dari mana? Dari hasil perhubungan orang tua saya. Iya kan? Loh, Bang Juma, itu Bang. Emang tangan Bang Juma dari siapa? Tangan saya ini punya Tuhan, punya Allah. loh, kata siapa Segala punya? sesuatu yang ada pada diri kita itu bukan punya Bullshit. kita. Bullshit, Itu Bang, cuma bullshit itu. pinjaman. Bullshit itu, Oh, bullshit. bullshit. Bullshit, Oh, bullshit. Bang. Nah, Kok sekarang tangan buktikan kalau tangan Anda itu adalah punya orang tua Anda. Bang Coba. Juma. Tanya orang tuamu. Dari mana dia dapat itu tangan? Coba. Dia menciptakan. Apa jawabannya? Menciptakan Enggak, itu kan saya- dengan cara berhubungan kan begitu, Bang? Iya. Iya lah. Dari air mani, Bang. Saya kan dari air mani, Bang. Aduh, Mencipta dari air mani. parah. Iya, air maninya itu dari mana? Ya dari orang tua saya lah, perhubungan. Iya, orang tuamu dapat air mani dari mana? Ya dari dia mengelola makanan. Iya, makanannya dari mana? Makanannya dari mana? Pertanyaan apa yang Makanannya dimakan, dari Bang? mana? Ya dari nasi Orang apa yang tuamu dimakan, minuman. orang tuamu yang ciptakan ikan dan buah-buahan. Nah, itu memang sudah ada, itu memang ada. Iya. Dari mana? Di mana ayatnya? Aduh, parah. Tunjukkan aja dulu buktinya. Tanganmu itu adalah punyamu. Buktikan dulu kalau Punya saya tanganmu lah. itu adalah milikmu. Ya punya saya lah. Ah, Karena saya dari mana kau dapatkan? Karena saya suka saya mengatur ya, saya mau seperti apa, mau megang apa kan begitu. Parah ini. Aduh, parah. Orang gila. Udah tak, kamu turun. Kau ke mana ya? Ke Aduh, laut. Bang, katanya Kamu ke laut. Katanya gimana saya mau belajar? Kamu ke laut. Di laut aja kamu. Orang tidak punya kepala. Tidak punya kepala. Assalamualaikum Guru Ndasuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Satri, Bunda Rahma, Bang Yans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Lanjut izin nyimak Guru Ndasuma. Ya tadi barusan ada manusia tanpa kepala naik. Manusia tadi di orang tua yang cipta dia aku astagfirullahaladzim. Ini Bang, harus Mamanya yang dari ciptakan tangannya. potong satu aja jari bisa tumbuh lagi nggak? Dibikin Allah lagi. yang cipta. Orang lain itu penantara saja lewat orang tua. Katanya mamanya yang buat tangan katanya. Dari mana mamamu buat? Dari sperma. Masya Allah. Manusia tak berkepala. Dan Ayo, dia saudara. OTM temannya akunnya. saya Febri, Assalamualaikum. setiap hari Allah yang cipta lewat penantara lewat orang tua. Dilahirkan Bunda Febri, Assalamualaikum. Apa yang disampaikan? Aduh, Bunda. ini kepikiran Turunin lah, turunin Bunda. baby siapa itu Oke. Silakan lanjut. Mat, Halo. silakan lanjut. Bang, ada yang masih mengganjal di saya ini, Bang. Banyak, apalagi saya kepada agamamu, semuanya mengganjal. Kalau saya kepada agamamu,
Maksudnya Semuanya ganjalan itu Bang mengganjal. Zuma, Tidak ada Bang Zuma satupun yang lepaskan masuk supaya saya akal. tidak mengganjal. Ya, silakan. Nah, Bang, Hmm. betul kalau Muhammad itu dikatakan kasihnya Allah Bang ya? Saya dan siapapun yang taat menjalankan kemudian perintah-perintah Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Orang yang dikasihi, Allah itu maha kasih. Berarti untuk semua Orang- nabi Bang. Yes, betul. Coba Anda lihat di Amsal 3 nomor 11-12. Enggak ke Al-Quran saja Bang, jangan ke ayat jangan ke kitab. Mengganjal kan? Kalau kita Anda membahas bisa Quran, baca. dan kitab Anda sendiri, Anda tidak tahu gimana dong. Enggak, yang mengganjal saya ini begini Bang. Hmm. Nabi terakhir, terus yang Iya. yang diwahyukan langsung, Iya, yang diwahyukan langsung kitab dan kitab Terus? Al-Quran dengan hadis. Yang jadi pertanyaan saya begini Bang, kalau Iya. memang Muhammad adalah kasih dari Allah atau nabi terakhir atau yang disempurnakan lah oleh Allah, kenapa Muhammad tidak langsung dibawa saja Bang ke surga Bang? apa? Pala. Untuk apa dia dibawa ke surga? Bang Bram diminta ya. Sementara surga itu nanti diberikan kepada manusia. Maksudnya begini Bang, maksudnya seperti pengikutnya kan, misal, oh Nabi saya ada di surga sekarang, Oh, tidak ada di surga. sama-sama dengan Tuhan sekarang dia di atas. Surga itu Kita harus masih kosong sekarang, belum ada orang yang ada di surga. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti terisi itu Bang. itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati syahid itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran. Makanya di dalam kitab saudara Nabi Musa kan sudah dikubur ya kan ya? Benar nggak? Nggak tahu Bang. Ya, di ulangan 34 Nabi Musa itu sudah dikubur. Tapi di dalam ya itu kan nabinya orang Yahudi, kamu kan Kristen, gimana sih? Iya, betul. Beda lah. Nah, sedangkan di dalam kitabmu dikatakan Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Itu diceritakan di Matius 17, Markus 9. Bertemu dengan Nabi Musa. Ketika dia naik ke di atas bukit. Nabi Musa bertemu dengan Yesus. Kok bisa? Bukannya Nabi Musa sudah dikubur? Kok bisa dia bertemu dengan Nabi Elia, bertemu dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah dikubur? Artinya, Bible sendiri yang menjawab bahwa para nabi itu tidak mati meskipun dia sudah dikubur, mereka masih hidup. Buktinya, Oh, sebelum Tidak. baca sampai situ Bang. nah itu dia. Apakah dia dikubur atau diangkat juga sama Dikubur dia, Bang. Tuhan? Di mana Dikubur itu, dia. Bang? Di ulangan 34, Musa dikubur. Jelas sekali, di dalam goa lagi diceritakan. Dalam ulangan 34 nomor 6. Tuhan menguburkan Musa di suatu lembah di Moab, di seberang kota Dor. Tetapi sampai hari ini, penulis kitab itu tidak pernah menceritakan atau siapapun orang Yahudi tidak pernah menemukan kuburan Musa itu di mana. Tapi yang pasti diceritakan bahwa Musa dikuburkan di lembah di tanah Moab. Berarti Yesus dikubur, Musa dikubur. Tapi di dalam Matius 17 nomor 4 kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kamu berada di tempat ini jikalau engkau mau. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, mereka kemudian bertemu dengan Musa. Coba, artinya bahwasanya Musa ini meskipun sudah meninggal di kubur, faktanya
Yesus mengaku bertemu dengan dia dan juga bertemu dengan Elia. Artinya Saya Al-Quran potong, Bang. betul. Ya, Kalau betul memang ketemu Tuhan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, berarti sudah diceritakan kan, berarti ada saksi di situ. Kalau di abang sendiri, bagaimana ceritanya bang? Kalau memang Muhammad ya seperti Nabi Musa atau seperti Nabi Elia, maksudnya ada yang ketemu langsung atau ada yang menceritakan di Quran atau di hadis, bagaimana itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di ayat yang tadi, jangan kau menyangka kalau beliau itu mati. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Coba. Nah, bukti bahwa orang-orang yang sudah mati dan ternyata masih hidup, ya di kitab Anda sendiri. Nabi Musa ketemu dengan Yesus. Mereka sesama nabi, bertemu dengan sesama nabi. Rohnya. Ya, itulah yang dikatakan Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jadi belum ada nabi termasuk Yesus yang ke surga, belum. Mereka semua ada di alam ruh. Ada yang di langit. Seperti itu, Bung. Alam di antara orang bumi, orang yang hidup di bumi dan orang yang hidup orang yang hidup di antara dua alam, yaitu alam kehidupan dunia dan akhirat. Di tengah-tengahnya itulah yang disebut alam barzah. Kalau dalam bahasa kitab saudara itu disebut Sheol, alam kematian. Alam roh, alam kematian. Tempatnya seperti apa itu? Saya belum tahu. Siap. Satu lagi bang. Ya. Kalau di tempat saya kan, kalau perempuan laki-laki kalau sholat itu kan dibatasi oleh tirai kak. Begitu bang. Sholat. Iya, perempuan laki-laki dibatasi oleh tirai begitu bang ya. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa pada saat rukun Yaman itu rukun Aswad, laki-laki perempuan disatukan dan berdesa-desakan begitu bang? Iya. Jadi kalau di sana itu kan jutaan manusia. Jutaan. Maksudnya begini, kenapa tidak perempuan saja dulu baru giliran laki-laki lagi, kenapa langsung tiba-tiba disatukan sekalian begitu? Ya itu kan tempat terbuka. Tak ada maksiat di sana. Tak ada kemudian di sana itu sesuatu yang mungkin terjadi. Seperti tirai yang ada di masjid itu juga, itu kan hanya dibuat oleh orang-orang yang menginginkan tidak adanya kemudian sinar mata yang terjadi. Nah, sedangkan di sana sebenarnya kalau di masjid bisa digabung tanpa tirai bang ya? Tetap tidak bisa digabung. Tapi mereka kan begitu, selama ini masjid laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tidak seperti di gereja. Tidak ada Jangan lari ke pembatas situ laki bang, perempuan. lari ke situ dulu. Kenapa? Takut agama binatang dibahas di sini? Jangan begitu bang. Saya kan bertanya, butuh. Iya, saya sudah jawab. Ya lebih ganjal di agama Anda, semuanya ganjal. Tidak ada yang tidak ganjal di agama Anda, semuanya. Dari sejak berdirinya agama Anda itu semuanya mengganjal semuanya. Tak ada yang masuk akal gitu loh. Tapi so ada yang buka ganjalannya bang. Nah, coba buktikan kepada saya, kenapa Kristen itu muncul di dunia? Siapa yang membawanya? Kalau Islam kan Anda sudah tanya tadi, yang membawa semua agama itu shalom, damai sejahtera. Nah, kalau Kristen ini agama dari mana ini? Yang bawa apa? Salam damai sejahtera. Ya, salam kan damai sejahtera. Yeremia 28 nomor 11, Tuhan merancang damai sejahtera. Salam ini bahasa apa? Bahasa apa bang? Bahasa Ibrani. Yang saya tanya, kenapa ada agama Kristen ini? Agama Kristen ini apa? Dari mana? Hah? Agama Kristen ini dari mana?
Kristen ini pengikut Tuhan Yesus Saya Kristus. tidak tanya arti kepanjangan Kristen. Yang Kalau saya tanya agama itu dari mana? Dari agama itu mana? identitas. Di kita Iya, saya di tanya kita itu identitas. ajaran Kristen nyembah orang ini dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Menyembah orang, menyembah Tuhan. Emang Yesus ayam? Kan orang Yesus itu. Dari Roma ya. Tuhan Yesus manusia. Ya, pasti. Itu makanya mengganjal kok ada manusia disembah. Tapi beda dengan manusia-manusia. Mau sebeda-beda Yang apapun lain. tetap dia manusia. Begini Bang, dia langsung dari perkataan Allah, dia langsung dari firman Allah. Lah kita semua ini dari perkataan siapa kita jadi manusia rupanya? Dari firman, cuman kita kan apa? Ah, Ngeblank ya. Maksudnya firman yang menciptakan Macet, itu macet. itulah Tuhan Yesus. Macet, macet. Firman yang menciptakan itu itulah Tuhan Yesus. Macet, bagaimana? macet. Jadi yang menciptakan manusia itu Tuhan Yesus, firman. Iya. Macet. Bagaimana Begitu. ceritanya? Betul toh? Betul kan? Di mana dalilnya? Ciptaan menciptakan. Di mana Allah dalilnya? berfirman, jadilah terang. Allah berfirman. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Berarti Yesus. berarti Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Yesus nanti ada setelah dia jadi daging. Firman begini, Bang. itu telah jadi daging. Sama seperti Kenapa Tuhan Yesus gimana? datang ke dunia? Mau firman menjadi manusia atau firman menjadi manusia? Karena dahulu itu di zaman-zaman dulu itu ada penyembahan-penyembahan yang melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan sendiri atau Bapa sendiri atau Allah sendiri yang turun langsung ke dunia, otomatis amburadul kita di bumi ini atau hancur-hancur lah. Makanya diturunkanlah anaknya, diturunkanlah putranya melalui firman-Nya, jadilah supaya kita tahu inilah sifat Allah, inilah Allah yang sebenarnya, inilah Tuhan yang sebenarnya. Dia mewujudkan wujudnya melalui perantara si Yesus. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Dari Bang Toib. Tahu Bang. Yesus sendiri mengaku aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan betul. Tuhan yang Kehendak Allah. Berarti Karena yang Allah berfirman bukan Allah. Yesus. Berarti Yesus dan Allah beda. Apa bedanya di mana, Bang? Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku. Aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Jadi yang menjadi manusia itu adalah aku yang adalah anak. Yesus perkataan melalui berarti dia- rahim Bunda Maria. Berarti dia bukan Allah, karena Allah itu bukan perkataan. Allah itu Iya, pemilik. dia itu firman. Firman Allah dari bukan Allah itu firman. sendiri. Allah bukan firman. Bukan, maksudnya Tuhan Yesus itu firman dari Allah. Sama seperti kita juga adalah kenapa firman dia dari Allah. turunkan Tuhan Yesus ke dunia? Ya itu jawabannya ya, kalau Tuhan sendiri atau Allah atau Bapa sendiri itu yang turun ke bumi, ya otomatis hancur kita, Bang. Ya itu berarti Yesus Bisa-bisa bukan kita, Bang. Allah. Berarti Yesus bukan Allah kan? Makanya dia menyerupai manusia yang ciptaan yang paling sempurna, ya manusia. Dia datang. Berarti Yesus untuk bukan kita semua, Allah. bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk agama siapa, untuk semua kita manusia. Orang Kristen, bukan untuk orang Salah Yahudi, itu. bukan untuk agama siapa. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada umat Israel. Bang. Matius Saya 14 anak dulu, Bang. nomor 24. Mau pramuka. Hah? Kita lanjut kapan-kapan, Bang. Iya, oke. Lanjut. Bang. Salam. Salam pramuka. Salam penggalap. Macet otakku. Ayo, yang lain. Kita sapa Silakan. Roni Hulu. Selamat siang, Kristen. Roni. Selamat siang. Kristen ya, Bang ya?
Ya, Kristen. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Diskusi apa ini? Tuh, ajaran Itu, kasih terasi. Ajaran kasih terasi. Wih, Terasi itu gimana? Artinya apa itu? Artinya ajaran kasih yang adalah ajaran terasi yang dibungkus. Bau busuk. Bau busuk. Dasarnya mana, bro? Dasarnya Matius 5:19. Silakan bacakan. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Agama Kristen mengajak orang menghilangkan hukum Taurat. Berarti agama Kristen itu tidak kasih, tapi agama Kristen itu terasi, mengajak orang masuk ke dalam neraka. Hukum Taurat yang mana itu dulu, bro? Loh, kok hukum Taurat yang mana? Yesus berkata, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Ya. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Ya, orang Kristen lah. Contoh Siapa selisihnya apa, bro? Efesus 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Oke. Menurutmu orang Yahudi atau manusia di muka bumi ini mampu nggak menjalankan hukum Taurat dengan benar, sempurna? Ya, kalau tidak mampu ya harus dimampu-mampukan. Ulangan 11:30. Hukum Taurat yang kuberikan kepadamu adalah hukum yang ringan, yang mudah bagimu, tidaklah berat. Itu firman Tuhan. Ulangan 30 nomor 11, sorry. Oke. Berarti ada nggak mampu nggak manusia itu melakukan hukum Taurat itu sempurna? Ya. Buktinya orang Yahudi melakukan. Ya, tapi sempurna nggak? Ya terserah dia mau sempurna mau tidak, yang penting dilarang untuk meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Tidak boleh. Kalaupun mereka tidak mampu melakukan, paling tidak jangan menghilangkan. Jangan hilangkan itu, karena itu adalah hukum Tuhan. Tidak boleh kau hilangkan. Mau kau Kenapa pada saat saudara tidak bisa kemudian menjalankan sebuah hukum, kenapa kemudian hukumnya yang dihilangkan? Kenapa pada saat Anda tidak mau mentaati rambu-rambu lalu lintas, kenapa rambu lalu lintasnya yang Anda hancurkan? Anda yang harus taat, bukan hukumnya yang harus dihilangkan. Yang menghilangkan bukan orang Kristen, tetapi karena Allah sendiri yang turun karena melihat bahwa manusia mulai ngaco, mulai nabrak sana sini. Bukan nabrak, bro. Itu memang dasarnya. Nabrak. Itu ada dasar. Karena perintah di dalam kitabnya orang Yahudi Taurat, jangan kau membunuh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus, kan? Tidak boleh. Jangan kau membunuh, tidak boleh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Karena hukum Taurat dibatalin. Kalau Tuhan datang ke bumi, silakan aja, tapi jangan dibunuh, karena itu melanggar Taurat. Sedangkan perintahnya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Tuhan Yesus memberikan nyawanya apa sengaja dibunuh? Tidak ada Yesus memberikan nyawanya. Yang pasti Yesus itu dibunuh, bukan menyerahkan nyawanya. Berarti bro udah belum khatam membaca Alkitab ya kalau begitu ya? Kenapa? Belum khatam membaca Alkitab, jadi Itu kitab yang mana?
Yang mana Anda bisa sajikan kepada saya kemudian Yesus menyerahkan nyawanya? Paling ajaran Kristen Paulus. Oke. Buka bro di Yohanes bro, ada Alkitab di situ. Ada Yohanes berapa? Oke. 19. Yohanes 3:16 bro. Mama Di situ bukan Iya kan? bukan tunggal. Iya. Jangan kau salah baca. Bukan tunggal. Begitu besar anaknya kasih yang tunggal. Sehingga setiap orang ini yang percaya kepadanya percaya. tidak binasa. Oke, orang-orang yang percaya kepada Yesus mengakibatkan membunuh Yesus atau menjaga Yesus? Karena dia menyerahkan dirinya mulai sebagai ngaco. pengganti dosa. Di mana itu? Itu ajaran setan. Emang begitu? Kenapa manusia yang dijadikan tumbal untuk menghapus dosa? Kenapa? Yang Bukan menghapuskan, manusia, Tuhan dengar, yang sendiri. menyerahkan tumbal manusia itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada roh-roh jahat, dewa Molok, dewa Baal, Horus, Atis, dewa-dewa orang dulu, Yahweh. Itu yang meminta kematian terhadap orang manusia. Mestinya begini bro, ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya manusia yang... Siapa yang mengajarkan kamu manusia jatuh dalam dosa? Siapa yang ngajarin? Ajaran dari mana kamu dapatkan manusia jatuh dalam dosa? Baca ilmu sihir, bro. Makanya mana tunjukkan ke saya, tunjukkan. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mana? Kejadian 3 di sana. Kejadian 3 apa? Nomor 15. Di sana ada bunyi di sana. Keturunanmu akan Tentang menjadi kejatuhan manusia dalam dosa. Mana ada banyak cerita. Jelas kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak ada cerita itu. Tidak ada penebusan, bro. Tidak ada cerita itu. Kau karang-karang agama beleng-beleng, agama terasi. Kalau ajaranmu itu agama kasih, kenapa kau nisbahkan dosa-dosa kepada anak-anak bayi yang baru lahir? Ajaran terasi itu namanya. Kau bagi-bagi dosamu kepada anak yang baru lahir yang tidak melakukan apa-apa. Itu agama tarasi namanya. Paham? Tadi kamu bilang aku karang-karang. Ya silakan tunjukkan dalilnya di Kejadian 3 nomor berapa? Coba. Kejadian 3 ayat 15, 16, 17. Oke, saya baca ya. Nah, kita lihat ini ajaran terasi sukanya cuma menipu. Perikopnya, sekalian perikopnya, judulnya. Jangan kau ajarin saya kalau masalah Bible, ndak usah. Perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Nah, siapa yang kasih judul begitu? Ya, Elai. Dasar agama terasi. Itu kan isi dari itu yang bikin judul kayak begitu kan. Lai kau bilang kan, bukan Tuhan kan. Kemudian berfirman, dengar. Kami untuk memudahkan ini kitabnya orang, kenapa kamu? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, si iblis yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirman Tuhan kepada iblis itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Siapa yang terkutuk? Ya manusia lah. Nenekmu kiper. Tuhan berkata kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, wahai ular laknatullah. Nah, tuh. Ya, siapa yang dikutuk? Itu satu. Itu ular. Baca ular itu apa? Oke, saya baca lagi. Aku baca lagi. Setelah itu. Iya, saya baca. Nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya lagi kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Siapa yang terkutuk? Adam dan Hawa. Nenekmu kiper, kupingmu rusak. Makanya aku bilang kau itu agama terasi. Yang dikutuk ular, yang dikutuk tanah. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Begini bro, Orang itu nggak- kan penghukuman Gini, bro. yang Gini, bro. diterima oleh Adam dan Hawa. Apa hukumannya? Itu kan yang diterima. Apa hukumannya yang Karena diterima Adam? sebelumnya itu hukum kutuk itu belum ada karena mereka belum jatuh dalam dosa. Setelah Iya, jatuh siapa dalam yang dosa, dikutuk? mereka Siapa yang menerima dikutuk? Hukum itu baik yang Siapa tercobai yang dikutuk? maupun yang dicobai. Oke, siapa yang dikutuk di sini? Iblis dan Adam Iblis. dan Hawa. Di mana tertulis Adam dan Hawa dikutuk? Oke. Dasar Oke. agama terasi. Kalau di situ tanah yang Tanah. terkutuk. Ya. Berarti dua yang dikutuk, ya kan? Oke, yang tanah itu oke. dikutuk. Terus yang menerima kutukan itu siapa? Tanah Terimbasnya kepada yang siapa? dikutuk terimbas Terimbas. kepada manusia. Iya, Adam dan Hawa kan? Ya, karena Betul dia nggak? memang hidup di bumi. Iya, karena Dia hidup di karena bumi. dia udah jatuh dalam dosa kan? Tidak, Adam dicipta untuk tinggal di mana? Di bumi atau di Eden? Waktu itu mereka di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Dia diciptakan itu untuk di Eden atau untuk di bumi? Harusnya di Eden. Nenekmu kiper. Kau baca Kejadian 1 nomor 26, coba kau baca Kejadian 1:26. Coba kamu yang baca, coba. Kejadian 1:26. Ya, silakan. Ya, marilah kita menciptakan. Ya, saya hanya hafal itu, tapi saya nggak punya Alkitab di situ. Di sini. Banyak Saya nggak punya alasan. Alkitab, Baca jadi cepat. Saya hafal. Marilah Baca. kita menciptakan seturut dan segambar. Itu ada. Jadi saya hafal ayat itu. Jadi saya nggak punya Supaya Alkitab. mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh apa? Seluruh Eden atau seluruh bumi? Di situ seluruh bumi. Nah, pintar. Berarti Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Nah, terus kenapa mereka ada di Taman Eden, ditaruh di Taman Eden? Oh iya kan? Iya kan? Itu kan begini, bro. Sebenarnya Allah sudah mengetahui ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa ke Taman ini dah. Eden. Ya, ketika pun disediakan bumi, karena dia udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, akan melanggar peraturan Tuhan. Jadi dia udah tahu, bro. Iya. Itu konsepnya. Itu kamu pintar. Berarti Tuhan sudah mengetahui kalau Adam itu akan jatuh, kan? Betul. Betul. Nah, sekarang yang dikutuk iblis dengan tanah, kan? Terus mana dosa warisnya? Ya, itu kan kutukan itu kan terimbasnya kepada manusia. Iya. Yesus mati untuk melepaskan kutuk ini. Iya. Berarti iblis sudah tidak dikutuk lagi dong. Loh. Kamu mengatakan Yesus datang untuk melepaskan kutuk. Siapa yang dikutuk di sana? Iblis. Berarti Yang iblis sudah pertama tidak dikutuk lagi. iblis. Yang kedua di situ tanah yang terimbas kepada manusia bersusah payah engkau mencari rezekimu. Begitu Yesus datang membebaskan manusia dari kutuk. Betul. Apakah sekarang wanita kalau hamil tidak sakit, melahirkan tidak sakit? Secara manusiawi memang itu adalah masih ada, tetapi secara supranatural itu motor Supra kami dibawa-bawa. dalam Kristus ya, bahwa kami manusia rohani. Apa Begitu hubungannya dengan motor caranya. Supra? Katanya Yesus datang membebaskan. Harusnya ketika Yesus sudah datang mati digantung di atas pohon, orang nggak lagi susah untuk mencari nafkah. Petani-petani tidak ada yang gagal panen.
gagal panen Wanita siapa tidak yang ada lagi berhubungan? sulit melahirkan. Ular-ular tidak lagi berjalan dengan perutnya, tapi ular sudah jalan dengan cara berdiri. Nah, di sinilah bro, Anda melihat hanya secara kacamata manusia. Iya, Anda kacamata tidak lagi melihat dibawa-bawa. secara Tadi motor rencana Supra, sekarang yang bawa dia berikan kacamata, kepada nanti manusia. bawa helm. Manusia itu hanya Menrasai. Agama kepada terasi dunia, tidak apa masuk yang akal, dia cuman manusia. akal-akalan. Tapi tidak memahami apa rencana Tuhan itu. Itulah manusia bro. Makanya Iya, Tuhan bro. katakan rencanaku bukan seperti rencana manusia. Iya. Kalau Tuhan mengatakan begitu, jadi artinya akalmu, ya pikiranmu, bagaimana mungkin memahami akal dan pengetahuan Allah yang begitu besar itu? Itulah, Begitu, bro. itulah saya mengatakan bahwa agama saudara saya Islam itu, ya, bagaimana akal mereka menapung Allah Iya. mereka dalam otak mereka. Jadi Allah Iya. kalian membatas. Jadi kita kalian yang salah membatasi ini. Jadi Allah kita yang kalian salah. dengan otak kalian. Harusnya begitu. Iya. Jadi kami yang salah ini. Ya iyalah, karena Bagus. harusnya bukan Allah Akbar, harusnya akar akbar, harusnya bukan akal akbar, harusnya begitu. Oh iya. Iya. Akal akbar, bukan Allah Akbar. Iya. Jadi sekarang Yesus mati itu nebus apa? Ya dosa manusia lah. Terus kenapa manusia masih susah melahirkan? Itu adalah secara insani itu masih terimbas, masih ada. Tetapi secara roh, makanya Tuhan mengatakan tubuh itu diserahkan kepada iblis supaya rohnya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Susah payahmu melahirkan. Engkau akan birahi kepada suamimu. Istrimu masih birahi nggak samamu? Saya belum punya istri, bro. Mungkin Kalau karena secara tak ada manusia- lagi wanita secara yang birahi manusia- samamu, karena secara sudah dilepaskan manusia- kutuk itu. Lah, Perempuan kalau wala mau cowok quwata tetap illa birahi billah. secara manusia. Secara manusia, cowok maupun cewek itu tetap birahi, bro. Iya, berarti Yesus tidak melepaskan kutu itu dong. Itu kan secara insani, bro. Paham. Yang diselamatkan berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45 itu berbunyi di mana tubuh akan diserahkan kepada iblis supaya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Nah, terus Yesus datang untuk apa kalau begitu? Kalau tubuh masih diserahkan ke iblis? Ya itu rohnya yang diselamatkan, bukan tubuhnya. Tubuh itu akan binasa karena tidak akan ini masuk dalam dalilnya kerajaan aku surga. akan mengadakan permusuhan katanya. Lalu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan suamimu akan berkuasa atasmu. Lalu kepada ular dikatakan apa? Engkau akan berjalan dengan perutmu. Lalu untuk tanah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu semak duri dan rumput duri akan menghasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab debu tanah, dan engkau akan kembali kepada debu tanah. Mana fungsinya Yesus datang? Mana fungsinya? Apa gunanya dia digantung di atas pohon? Apa gunanya? Makanya baca secara baik-baik di mana keturunanmu dan keturunannya akan diremukkan. Iya. Ini Yesus sudah datang itu nebus. adalah awal dari kedatangan atau nubuat tentang Mesias Yesus itu. sudah datang nebus. Yesus sudah datang nebus. Oke? Tapi faktanya tidak ada yang ditebus. Ibarat kata kamu punya utang di Pegadaian, ditebus utangmu. Tapi faktanya
Kamu masih punya utang di sana, tercatat utangmu masih ada di sana. Berarti tebusannya tebusan bohongan. Kau masih berutang, kau masih ditagih, masih tercatat kau punya utang. Terbukti kamu masih ada sangkutan di sana. Terbukti wanita masih sukar melahirkan. Terbukti kemudian kita masih makan makanan buah dari dedaunan. Kita masih susah mencari nafkah. Terbukti, berarti tebusan yang dilakukan Yesus tebusan palsu. Tebusan terasi. Itu bro. Anda bernarasi mungkin Anda belum memahami dan belum mengerti secara mendalam tentang Alkitab. Parah kali bah. Parah. Apalagi yang harus saya pahami tentang Bible. Apalagi bro, yang harus saya pahami di Bible. Apalagi kebohongan mana lagi? Kebohongan mana lagi yang kalian ingin sajikan kepada kami bro? Katanya Yesus datang nembus dosa-dosa apa saja. Itu adalah anugerah. Hanya oleh karena iman kita diselamatkan. Anugerah membebaskan tebusan dosa-dosa. Kutukan dibebaskan. Mana buktinya? Ibu-ibu masih susah. Ibu-ibu masih susah melahirkan. Mana buktinya? Hanya karena iman kita diselamatkan. Ya lama. Jadi apa usahamu. gunanya ini? Apa gunanya ini? Firman Tuhan katanya. Apa gunanya ini firman Tuhan? Kalau cuma imani saja, iman buta, apa gunanya? Apa yang gunanya? Mana yang gunanya? Mana? Ini kan dikatakan susah payahmu. Engkau akan menjalar dengan debu tanah menjadi makananmu. Lalu kemudian engkau akan sulit melahirkan. Engkau birahi kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkan bagimu. Mana? Masih sampai hari ini masih kayak begitu. Orang Kristen masih makan rumput. Kutuk yang diterima oleh Adam dan Hawa yang masih dirasakan oleh manusia sampai sekarang. Katanya Yesus datang untuk nebus itu. Jadi tebusan katanya Yesus datang untuk nebus itu. Yang roh, di mana tubuh manusia ini adalah akan binasa. Katanya Yesus berdasarkan Korintus. Bocor halus kepalanya ini anak. Katanya Yesus datang nebus itu, betul nggak? Betul. Mana buktinya? Dompala, Kardoba. Tidak ada buktinya. Buktinya, dalilnya, dia di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa tubuh diserahkan kepada iblis supaya apa? Rohnya diselamatkan. Kenapa diserahkan lagi ke iblis? Alamak. Oke bro, kaitannya sama parah ini agama. Inilah yang saya katakan saudara, ajaran kasih itu hanya bungkusan, isinya terasi. Iya, saya tanya. Yang kekal itu tubuh. Ada kebenaran di dalamnya, nggak ada kebenaran di agamamu, nggak ada. Yang ada hanya kebohongan. Saya tanya, yang kekal itu roh apa tubuh jasmani? Jawab. Jasad kita ini akan dibangkitkan kembali bersatu dengan roh kita. Jasadmu, nonotmu yang kau pakai selalu itu akan mempertanggungjawabkan nanti di neraka. Dasarmu mana? Dasar apa? Dasar tubuh yang dimana akan dibangkitkan disatukan oleh roh. Dasarmu mana? Oke, saya bacakan ya. Yehezkiel 37, coba kau baca. Kau yang baca, jangan saya. Ya, saya nggak punya Alkitab di sini, bro. Jadi bagaimana caranya? Kamu ada Roh Kudus, suruh aja dia yang baca. Ya, ke saya kan kalau ayat tidak menghafal semua, jadi saya hanya sebagian bagian penting-pentingnya aja. Oke, ini hal penting. Nah, saatnya kamu belajar. Duduk, cantik, minum air, dengarkan gurumu bicara. Silakan. Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dia Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah,
Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Allah kepada aku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah olehku suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan aku mengamati daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah wahai anak manusia kepada napas hidup itu. Maka aku bernubuat, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah ke tempat penjuru angin, keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, seperti suara tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, karena kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Engkau akan mengetahui bahwa akulah Allah yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa qala mahyuhil izama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sampai di situ dulu. Tadi inti Bagaimana? dari yang pasal yang Anda bacakan itu, di mana tubuh itu akan dihidupkan. Betul? Betul. Itu intinya. Jadi saya bertanya, di dalam mana ayat yang pernyataanmu Anda di bacakan awal tadi, bahwa yang dibangkitkan itu cuma roh? Kok lari kemana-mana? Bantah dalil saya bahwa ternyata manusia kelak nanti akan dibangkitkan jasad dan ruh kita ini. Makanya jangan makan babi, karena Iya, saya tubuhmu, mau bantah. Ini saya mau perutmu itu bantah. yang makan Dengar babi dulu. itu nanti akan dikoyak-koyak dengan api neraka. dengar dulu. Saya akan. Jadi saya kamu ingin sudah sedang paham membantah. bahwa konsep Kristen itu bahwa yang bangkit hanya roh saja. Kamu udah paham bahwa Kristen itu hanya Begini. agama terasi, ajaran kasih Itu, yang terbungkus begini, bro. terasi, yang terbungkus kasih. Dibangkitkan Karena itu- konsepnya salah. Konsepnya terbantahkan dengan Bible itu sendiri. Apakah kamu Dengar sudah dulu. mengakui bahwa konsep agamamu itu adalah konsep terasi? Kau akui tidak? Dengar dulu. Saya mau membantah dalilmu loh. Ya udah, Berdasarkan silakan dalil kau bantah juga. dalilku, silakan. Yeskel 37, silakan Anda Jadi, bantah. Oke. Dalil Anda itu bercerita tentang bagaimana tubuh dan tulang-tulang itu dan kubur itu akan dibukakan dan dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, di dalam dalil yang Anda bacakan tidak ada satupun kata yang mengatakan bahwa tubuh itu yang seperti yang kita kenakan sekarang. Tetapi tidak menjelaskan. Tetapi yang menjelaskan itu kita bisa melihat bahwa tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohani, bukan tubuh alamiah. Oh, jadi kalau tubuh 2 rohani punya Korintus. daging, punya tulang. Ya, jelas seperti itu. Iya. Kita gini, bro. Oh, Jadi mama. gini, bro. Wah, itu kan ada dalil, bro. Bukan ngarang. Itu dalil. Itu dalil. Di mana di dalam surat Korintus mengatakan Ya Allah ya bahwa Karim. yang ditaburkan, dengar baik, bro. La haula wala Korintus quwata mengatakan illa billah. yang ditaburkan Tadi adalah tubuh jasad alamiah, yang dibangkitkan ditiupkan adalah tubuh rohania. Oh mama La haula wala quwata illa Nah, billah. disinilah letak Anda dalam berpikir itu cacat karena tidak Iya. memahami ayat secara keseluruhan.
Gimana sih? Jadi menurutmu roh itu ada tulang, ada dagingnya kalau roh? Kalau saya mengatakan bahwa tubuh alamiah itu karena tidak ada dalil bahwa tulang itu, ya saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi di sini di 1 Korintus, di surat Korintus, bahwa yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, maka juga ada tubuh rohania. Iya. Iya kan begitu, bro. Tubuh rohania dan tubuh alamiah pasti berbeda, bro. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Itu jelas. Jadi di yang sana dibangkitkan menyatakan. tadi ini tulang-tulang kemudian bergerak-gerak menyatu menjadi satu, ini roh, bukan jasad. Kita tidak bisa begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tulang itu sama seperti yang tulang yang kita kenakan. Bisa saja yang dimaksud di situ adalah tulang adalah tubuh rohania itu. Tapi kita tidak bisa membedakan apakah sama enggak. Itu aja, bro. Loh. Apa sih? Goblin. Loh. Itu data, bro. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana Anda Allahu mengatakan Akbar. tulang-tulang, daging-daging, Allahu Akbar. urat-urat itu adalah tubuh rohania? Itu ada data, bro. Makanya baca Alkitab. Dari Aduh, Kejadian sampai betisku Wahyu. capek tertawa, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Itulah Ya Karim. Anda ketika mempelajari Bible, Anda tidak membaca secara keseluruhan, hanya melihat saja yang cocok buat kamu. Ya ini yang kamu petik. Saya sudah baca satu perikop, dibilang tidak baca secara keseluruhan. Begini, bro. Yesus. Makanya tentang kebangkitan tubuh itu, Kita Anda lihat. harus melihat ada nggak perikop-perikop yang lain nggak yang sama dengan kebangkitan kita tubuh. lihat nih. Di dalam Yeskiel, begini, bro. Dalam memahami eskatologi, ya, Anda harus melihat perbandingan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Jadi Perjanjian dibandingkan barunya bukan hanya dengarkan. satu dalil saja, Dengarkan. perikop aja, Anda sudah mengerti bahwa ini yang paling benar. Bukan seperti Dengarkan itu dalam kata Yesus. pelajari Alkitab, bro. Dengarkan kata Yesus. Kebangkitan Lihat tubuh itu tanganku. bukan hanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian Lihat baru ada. tanganku, kata Yesus, dengar. Lihat tanganku dan lihat kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah aku. Karena roh tidak ada daging dan roh tidak ada tulang. Seperti yang kamu lihat. Roh tidak ada daging, roh tidak ada tulang. Nah tadi di Yeskiel 37, justru daging dan tulang yang disatukan kemudian oleh Tuhan, lalu ditiupkan roh. Lalu bagaimana kemudian Anda bertentangan dengan Yesus? Kata Yesus, roh itu atau hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Sementara Yeskiel yang dibangkitkan tadi itu adalah daging dan tulang. Berarti yang dibangkitkan ini bukan roh. Yang dibangkitkan ini adalah jasad biologis manusia. Kenapa Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri? Karena agama Kristen itu adalah agama terasi. Begini, bro. Jadi Apalagi? ketika Kau sudah bantah Anda Yesus. memberikan data Apalagi kau tentang bantah Tuhan Yesus, kau bantah kitabmu. di mana Apalagi Tuhan yang ingin kau Yesus bantah? itu mengenakan tubuh rohania. Makanya mereka kaget melihat Yesus karena bukan seperti jasmania yang dia kenakan di masa hidupnya. Makanya mereka kaget. Makanya menunjukkan tangannya, rabalah tanganku, lihatlah. Sebab roh tidak berdaging dan tidak bertulang, betul? Ya roh itu ya begitu, tapi kan ada tubuh rohania yang diberikan kan, yang dikenakan kan, itu yang dimaksud adalah tubuh rohania. Pertanyaannya sekarang, tubuh rohania itu sama dengan tubuh jasmani enggak? Itu tidak beda lah. Loh. Apa sih? Anda ketawa sih? Anda tertawakan Anda. Iya benar. Anda mentertawakan kebodohan saudara karena Anda tidak memahami dalil-dalil secara keseluruhan. Kamu yang bodoh. Jadi roh itu punya tulang. Roh dan tubuh Allah rohania itu akan menyatu dan dibangkitkan. Iya, maksud saya tubuh
Maksudku roh itu punya tulang. Kalau roh yang tidak lah. Ya, yang tadi dibangkitkan roh dan daging. Berarti dia bukan Nah, daging dan tulang. oke. Berarti yang tadi itu bukan Oke. roh saja kan? Oke, pertanyaan saya, kalau memang itu ada, kalau ayat itu tulang dan daging, Macet, dan macet. apa rohania? Macet total. Itu Macet. dua-duanya, tulangnya dikumpulkan, disatukan, Makanya kemudian makanya bedakan mana tubuh alamiah, tubuh jasmania itu, bro. Itu aja bedanya, bro. Bedanya apa Kalau sih Anda tidak tubuh memahami alamiah itu, sama maka jasmania? Anda akan dalam berpikir. Kalau Anda menyamakan Macet, alamiah dan Gurunda. rohania, berarti Macet. Anda secara Udah sedikit secara aja gua ilmu nanya ke dalam si Ron. kehidupan Ini tidak namamu memahami ganti tentang iman Roni Kristen Halu. itu. Ron, saya nanya Ron. Apa Silakan, bedanya teman-teman. tubuh Masa alamiah disamakan sama dengan tubuh rohani dan tubuh jasmania? Itu harus dibedakan. Tidak bisa disamakan. iya, Makanya beda Anda tubuh. mendapatkan kesimpulan karena Anda menyamakan. Iya, saya nanya tubuh Bagaimana alamiah huruf A dengan dan huruf tubuh B bisa sama? jasmania. Beda, bro. Apa bedanya tubuh alamiah dan tubuh jasmaniah itu apa gitu loh? Bedanya apa? Oke, itu pertanyaanmu. Apa bedanya, yo? Oke, apa bedanya? Di dalam dalil ya, itu ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Jadi ketika saya Rohani kenakan alamiah sekarang, tadi itu kan lu adalah ngomong tubuh jasmani. alamiah, tubuh Oke. alamiah dan tubuh jasmaniah apa? Oke, tubuh yang saya kenakan sekarang adalah tubuh jasmania. Kalau tubuh rohania itu saya belum kenakan karena belum saya mengalami kebangkitan tubuh. Tetapi di dalam capek aku tertawa, capek. masa akhir dan itu akan saya alami dan saya dibangkitkan dan saya akan dikenakan tubuh Macet. rohania. Macet total. Begitu. Macet total Gurunda. Macet. Saya capek, tertawa capek. Kalian dalam memahami ilmu Kristen, iman Kristen, kalian itu dalam Jadi tubuh rohani itu punya roh nggak, Bang? Tubuh rohani punya roh nggak? jelas. Oh, berarti di dalam roh ada roh. Di dalam roh ada roh, maksudnya apa itu? Loh, tubuh rohani itu roh bukan? Kan tadi udah itu kan udah mati kan? Betul nggak? Ya, oke, jasmani kan Ada punya roh roh, nggak? betul nggak? Oke, ada roh nggak ketika orang mati? Ditanya, aku tanya balik. Jawab dulu. Kan pertanyaanmu seakan-akan gini loh. Saya memahami pertanyaanmu Ya, seakan-akan. jawab dulu orang pertanyaan mati saya. punya roh. Kalau Yesus kan punya dua natur, betul kan? Betul, Nah, yang satu jasmani, satu rohani, betul nggak? betul. Nah, yang Tuhan yang mana? Ya keilahiannya itu Oh, berarti jasmaninya bukan Tuhan kan? jelas Oh, berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Tuhan. Loh, berarti Tuhan mati. Secara kemanusiaannya yang mati, bro. Macet. Kemanusiaannya yang mati. Oke, berarti Gimana sih? yang mati manusia, betul? Kemanusiaannya yang mati. Ya, kemanusiaan Yesus itu saya tanya sekarang. Jasmani tidak Ya, akan mati, bro. Ya, sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Secara kedagingan itu manusia. Iya. Ditanya kok. Pertanyaan saya. Ya. Kemanusiaan Yesus itu statusnya itu Tuhan atau bukan Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. A atau B gitu aja. Oke, kedagingan itu A atau B kemanusiaannya. lanjut aja. A atau B. Kemanusiaan ya itu karena Ya, dia kemanusiaan memiliki itu Tuhan atau bukan manusia, Tuhan? Betul itu. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan kemanusiaan itu? Kemanusiaannya, manusia seperti kita. Iya, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, dia itu bukan Tuhan. Ah, bukan Tuhan. Deal dulu kita. Jadi kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Deal? Kan itu kan manusia, itu kemanusiaan. Ya, betul. oke. Berarti yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Bukan kan? Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaan kan bukan Tuhan tadi Anda bilang Iya, sendiri. Oke. Oke. Berarti yang nebus dosa Anda itu yang mati atau yang hidup?
Di mana keilahian itu ada di dalam kemanusiaan. Sebentar, Bang Agung. Oke. Izin, Bang Agung. Saya tanya balik kalau ada pertanyaan saya begitu. Enggak, jawab dulu. Ketika Anda Yang nebus dosa Anda, yang Anda nebus bisa dosa meninggal Anda, nggak? sabar, Kalau sabar. Anda itu masih ada dalam tubuhmu. Yesus mati di tiang kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, betul? Betul. Ah, yang menebus itu yang mati atau yang nggak mati? Ya kan itu kan tubuhnya. Ya, pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati? Secara kemanusiaannya yang Ya, saya nggak tanya itu. mati. Saya tanya yang mati atau yang nggak mati. Ya kan di dalam tubuhnya itu kan ada keilahian, bro. Iya, pertanyaan saya yang mati atau yang nggak mati? Yang mana yang mati yang tidak mati? Ah, yang menebus dosa yang mati atau yang nggak mati? Ya jelaslah yang mati. Ah, yang mati. Berarti yang mati kan bukan Tuhan kan tadi, betul ya? Anda kan tidak memahami. Oke. Anda tidak Berubah memahami lagi. kalau kemanusiaan Tuhan, Macet Gurunda. Ini kalau sudah tidak- macet total ini. kalau Macet tidak total keluar udah. dari tubuhnya bisa mati nggak? Ya, pertanyaan saya Kalau simpel. itu tidak Pertanyaan terpisah saya dengan tubuh, simpel. bisa mati nggak? Berarti Oke, kalau tanya yang dulu, mati, jawab yang dulu. berarti kalau Jawab yang dulu, mati, dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Berarti Jawab kalau dulu. yang mati dengerin dulu Bang. Anda dari tadi menjawab. Iya, dengerin Jawab dulu. gantian ya. Iya, gantian Jawab ya. dulu. Oke ya. Gantian ya. Dari tadi Anda loh. Iya, aku lanjut ya. Dari tadi Anda Ya, loh. lanjut dulu ya. Oke, Iya, lanjut pertanyaan dulu. saya. Noise, Pak De. Ketika Anda meninggal, Pak De Sugi, noise. sama roh ketika tidak terpisah, Anda bisa Pak mati. De Sugi, noise. Host. Oke, berarti Oke, kesimpulannya, pertanyaan saya satu. kesimpulannya, Pertanyaan saya ini kita simpulkan dulu Pertanyaan sebelum saya Anda satu. tanya ya. Pertanyaan Kita simpulkan dulu ya, kita simpulkan dulu dari hasil perdiskusian Anda kita meninggal, sebelum tubuh Anda bisa bertanya meninggal kepada nggak kalau saya. tubuh Oke, masih ada dalam kesimpulannya tubuh? adalah yang mati di tiang kayu salib adalah bukan Tuhan. Sepakat? Itulah. Sepakat? Jawab dulu pertanyaan saya Sepakat satu nggak? ini. Ya nggak sepakat lah. Oh, nggak sepakat. Oke, saya rubah kalau gitu. Kesimpulannya adalah yang mati di tiang kayu salib adalah Pertanyaan Tuhan. saya, Sepakat? ketika Anda meninggal, apakah Hei. roh dan tubuh itu tidak terpisah? Apakah Anda bisa Susah mati? ini. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Jawab dulu satu itu. Dari tadi Anda bertanya. Aduh ya Allah, ya Rob. Ya gimana Itu kan udah. terjawab gini bro. Pertanyaanmu gimana? akan terjawab dengan pertanyaan saya. Ya gimana Itu gimana? aja singkat. Gimana? Jadi kesimpulannya apa, Bang? Yang mati di Kesimpulannya tiang kayu begini. salib itu Begini. Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulannya begini, ketika tubuh dan roh tidak terpisah, tidak akan mengalami kematian. Iya, saya nggak tanya itu. Pertanyaan Jelas saya, itu ya. yang mati Jadi di tiang kayu artinya bahwa salib itu tubuh yang mati itu adalah tubuh secara kemanusiaan yang dikenakan oleh Yesus. Iya. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya. Kemanusiaan itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Macet. Ini bukan Tuhan lah. Oh, bukan Tuhan. Berarti dosamu ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Mantap. Lanjut Gurunda semua. Anda Ini gini Pak ya. Sugi beneran Anda nih. dalam Oke, saya tanya jawab pertanyaan saya. Iya. Oke, jawab pertanyaan saya. Ketika Anda mengalami kematian, tubuh dan rohmu bisa meninggal nggak kalau tidak terpisah? Ini Pak Desugi beneran apa enggak ini? Iya saya. Oh iya. Oh, beneran ya. Udah, lanjut. Ardiansa, ketika Anda mati, Gimana? ketika Anda mati, ketika tubuh dan roh tidak terpisah, apakah Anda bisa mati? Enggak lah. Ya iya. Kenapa ini? Lah, tahu sendiri dia. Berarti tidak kan? Iya, tahu sendiri dia. Nah, ya karena definisi mati itu, Pertanyaan, karena bro. definisi mati itu adalah terpisah. Dengerin dulu Bang. Definisi mati itu adalah terpisahnya jasad roh dengan jasad, gitu loh. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesus mati, terpisah nggak jasad dengan rohnya? Jelas. Nah, terpisah. Pertanyaan saya, yang mana yang hidup, yang mana yang mati? Yang mati adalah kemanusiaannya. Kemanusiaan itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tidak, bukan. Manusia.
Manusia. Aduh, macet, Apa macet. sih? Atret, Macet apa atret, sih? Nggak atret, macet. atret ke belakang dulu, atret, atret. Salah nginjek gas, salah nginjek gas Gurunda. Toh, ganjel toh, diganjel toh, ganjel toh. Salah nginjek gas, Gini. salah nginjek gas. Gini. Jadi Anda kan hanya Anda kan memahami bahwa bahwa natur manusia itu bukan Tuhan, memang betul itu. Nah, secara bukan Tuhan. manusia. Oke, bukan Tuhan ya. Sepakat dulu. Sepakat dulu ya. Jadi yang mati Karena di tiang kayu salib bukan Tuhan. keilahian, Sepakat? di dalam tubuh kemanusiaan itu ada keilahian. Iya, iya. Kita sepakat dulu. Yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan. Sepakat? Nggak, diulang-ulang terus, udah terjawab pun. Iya, sepakat nggak? Udah terjawab, udah terjawab. Iya, sepakat Dari atau enggak, gitu jawaban loh. Anda tadi mengatakan bahwa tubuh dan roh ketika tidak terpisah maka tidak meninggal. Maka Iya, tidak meninggal. Lah, Yesus terus terpisah itu nggak? berjalan. Berarti Lah, Yesus terpisah nggak? kalau terpisah makanya penebusan Terpisah. berjalan. Ah, terpisah. Yang mana yang menebus? Sekarang saya tanya, yang menebus dosa itu yang mana? Ya Yang jelas ya rohnya? Tuhan Yesus. Yang rohnya, iya, Yesus yang rohnya atau yang dagingnya? Saya tanya. Karena itu tubuhnya itu adalah miliknya, karena dia itu Kacamung dari bawah, dia itu dari atas. Iya Allah. Iya, yang menebus dosa Begitu. Anda. Dengerin. Anda Ardiansa, Anda, Iya, dengerin. Ardiansa, Anda kan diciptakan dari tanah, dari bumi, betul? Ya, betul. Sedangkan Tuhan Yesus itu dari atas, dia dari surga, betul? Nggak tahu. Makanya baca. Nggak tahu. Tidak baca Bible dengan benar. Yesus Ternyata jatuh bukan dari langit. bukan cuma Yesus ya. Sorry. Bukan cuma Yesus yang dari atas loh. Gimana? Ada orang lain Yesus tuh yang jatuh dari dari atas. langit. Nah, tuh. Berupa bayi dia jatuh dari langit. Dia kan Sampai di bumi dia keluar berjengkok. dari Bapa. Dia keluar dari Bapa yang di Bapa itu sebagai sumber. Iya. Dia kan keluar dari atas mau ke bawah gitu. Iya. Lanjut Gurunda. Gurunda lanjut Gurunda. Silakan deh. Saya nyimak, capek saya tertawa. Nah, yang dari atas cuman Yesus, nggak ada orang lain selain Yesus, nggak ada. Enggak ada. Oke. Mana ada? Yohanes Ada buktinya, 17. ada nggak? Oke. Yohanes Oke. 17 Ada ayat nggak orang 14 dari buka. atas selain Tuhan Yesus? Saya Ada. tanya dulu. Ada nggak Ada. orang selain Tuhan Yesus dari atas? Ada. Siapa? Murid-murid Siapa? Yesus. 1 Korintus 15:48. Brad. Mana? 1 Dalil. Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surgawi. Oke. Oh, iya, betul. Oke. Betul. Baik. Oke, makhluk itu siapa? Iya. Mana Dari saya mana? ada darai? Dari mana makhluk itu? Dari mana makhluk itu? Dan tertuju kepada siapa? Siapa sih makhluk itu? Iya. Setan. Setan, malaikat. Nah, malaikat. Itu kamu jawab. Berarti kau jawab. Oke. Berarti kau Anda jawab. nggak- Hujan Oke, juga dari Anda- langit, hujan. Oke, setan itu Anda nggak tahu dia berasal dari mana? Iya, lari kemana-mana ini. Lanjut kembali Dinda. Yang Kan mati tadi di yang atas ngomong tiang mulai di tadi, pohon itu makhluk manusia yang atau dari Tuhan? atas. Iya, siap Gurunda. Jadi Anda kita, yang kita ke kesimpulan percaya. aja, Bang Hulu, kita ke kesimpulan biar cepat Bang Halu, biar Bang cepat. Halu. Maksudnya biar iya Bang Halu. Biar cepat Anda bertanya ke saya. Setelah ini Anda bertanya ke saya sampai kiamat kurang 2 hari ya, oke? Oke. Nanti saya Sekarang tanya kita Anda ya, selesaikan siap ya? dulu. Kita ambil kesepakatan dulu Oke, bentar, bahwasanya oke. ya Oke, bentar dulu. Ya, minta tolong dijawab dengan Oke, saya dengan jawab. singkat ya. Oke, Oke, sabar. saya Saya belum bertanya, bertanya saya belum apa? bertanya. Sabar. Oke. Oke, pertanyaan saya yang adalah Anda tanyakan, saya akan pertanyaan jawab. saya ada Saya bertanya, sabar. Anda Dengerin jawab dulu, kok tantrum sih? Dengerin dulu. Belum harus ditanya. suara dong, jangan jatuh Dengar arah. dulu. Satu arah bro, harus 2 arah. Iya, sabar dulu, sabar. Oke, kalau Sabar saya tanya, ya. Anda harus jawab juga ya. Iya. Nanti setelah kita kesimpulan, baru Anda tanya sepuasnya kepada saya, oke? Brad. Oke? Oke ya. Oke, kita silakan, simpulkan silakan. dulu. Yang mati di tiang kayu salib adalah kemanusiaan Yesus, betul? Udah bosan aku dengar Sabar, tadi itu. sabar, Bang. Udah Sabar ya, dulu, Bang. Kesimpulan, Udah saya jawab. Ini kesimpulan, Bang. Ini kesimpulan, bukan bertanya Udah lagi. saya tahu tadi itu.
Aduh, Udah saya inilah jawab. susah. Ngapain ditanya lagi? Oke, berarti Maksudnya dosa Anda pertanyaan ditebus Tuhan. kesimpulan. Dosa Anda ditebus Tuhan atau manusia? Ya Tuhan Yesus lah. Berarti Tuhan mati. Keilahian di mana tubuh jasmani terpisah. Terpisah. Yang Oke, mati oke. yang roh atau Anda yang jasmani oke. yang mati? Orang bisa meninggal nggak kalau tuh rohnya masih di tubuhnya? Enggak. Enggak. Oke. Berarti ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjalankan penebusan, ketika rohnya itu masih dalam tubuhnya, berjalan enggak? Apanya penebusan berjalan? itu? Berjalan enggak? Ya akulah Yesus, bintang timur yang akan menyesatkan engkau. Berjalan enggak? Jawab dulu itu. Apanya yang berjalan? Penebusan itu ketika Yesus sudah mati berjalan enggak? Enggak mati. Enggak berjalan. Enggak lah. Berarti kesimpulannya yang mati itulah yang menebus dosa, betul? Kan tubuhnya itu. Iya, betul nggak? tubuhnya telah Jawab atau miliknya. betul atau salah gitu Karena loh, biar tubuhnya cepet. itu, begini bro, harus Anda Macet pahami lagi. kemanusiaan Yesus itu. Anda harus Angkrik. pahami dari mana kemanusiaannya itu. Anda itu yang harus pahami dulu. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Macet Yang dalam- menebus dosa macet Anda, dalam sekarang saya tanya, yang dalam menebus berpikir. dosa Anda, yang menebus dosa Anda, yang mati atau yang tidak mati? Yang mati. Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, tubuhnya itu kemanusiaan Tuhan dari atau mana bukan dulu? Tuhan? Oke, tubuh kemanusiaan itu dari mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, itu kan Anda cacat dalam berpikir karena Tuhan Anda atau tidak bukan mengetahui Tuhan? Jawab. Tubuh jasmaninya Yesus itu Anda tidak mengetahui dari mana Oke, asalnya. jasmaninya Makanya Yesus Anda itu tidak Tuhan tahu. atau bukan Tuhan? Gitu. Secara manusia ya begitu, kemanusiaan. Iya, jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Oke, apakah dia bisa mati nggak kalau seandainya Sepakat rohnya- nggak? bisa mati nggak kalau rohnya masih ada? Wah, ini orang sakit jiwa ini. Ini orang. Udah lah, Gurunda. Ulang satu kali pertanyaan, ulang. Pret lu. Ampun, Anda bisa Gurunda. mati nggak kalau rohmu masih ada di dalam tubuhmu? Iya. Kalian ini Iya, sebenarnya kenapa nggak lari? bisa. Kalian ini nggak bisa menjinakkan si Hulu ini. Si Hulu ini sebenarnya orangnya baik. Si halu. Oh si Halu ini Enggak, baik kok kalian orangnya itu. ini. Terima Kalian kasih itu telah menghibur dari tidak beberapa memahami jam yang lalu di hari Jumat ini. dasar-dasar iman Kristen, dasar-dasar Alkitab. Jadi makanya kalian hanya mengatakan bahwa tuh jasmania itu Tuhan apa bukan. Dan secara asal jasmania kemanusiaan itu kalian tidak mengetahui dari mana. Iya, Makanya Anda paham, mengatakan paham. itu adalah Udah, manusia, bukan Udah Tuhan. lanjut kita. Lanjutlah. Gitu. Nah, oke, saya tanya iman Anda, oke? Artinya Yesus itu Yesus Saya itu sekarang tanya campuran iman. antara manusia dan Tuhan kalau di dalam diri Bukan Yesus toh. campuran, ada dasarnya enggak campuran? Ya kan tubuhnya bukan Tuhan, rohnya Tuhan. Dasarmu campuran di mana? Rohnya Tuhan, Iya. Fisiknya dasarmu bukan campuran Tuhan. mana? Campuran Bercampur di mana? dan- Campuran. Dasarnya mana? Saya buka. ya Yesus tubuhnya bukan Tuhan. Iya. Rohnya Tuhan. Iya, dalilmu campuran di mana? Iya, kan Yesus jasmani dan rohani ada. Campuran di mana? Mana? Ya jasmaninya bukan Tuhan, rohaninya yang Tuhan toh. Oke, itu campuran bukan? Ya campuran lo menyatu lo itu. Mana dalilnya? Ada kata ada campuran. Ya kecuali waktu dikubur 3 hari nggak nyampur dia berpisah sementara. Enggak ada dalil. Bro, kalau Anda berdarah asing kalau nggak ada dalil jangan ngomong. Malu-maluin Anda di sini. Iya Pak. Surah 10 ayat 30 aturan Bapak adalah satu. Nggak ada dalil Anda ngomong sembarang. Dalilnya aku dan Bapak adalah satu. Kan campuran Pret itu. lu. Oke, mana aku dalilnya? dan Bapak adalah satu itu campuran enggak tuh? Di mana? Ayat berapa? Aku dan Bapak adalah satu. Satu. Ada kata campuran nggak di situ? Ya enggak ada. Ya, Enggak ada. Tapi secara apa? Secara Secara iman apa? Kristen kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Betul enggak? Betul. Nah, itu campuran enggak itu? Bukan, nggak ada kata campuran di sana. Gini, ada kata campuran. misalnya Ada gini nggak ya, kata saya campuran di sana? bentar Bang, bentar ini saya kasih analogi Bang. Misalnya Ya, silakan, gini kan, silakan. gula dan
di dalam air itu ada gula, ada kopi. Saya nggak ngomong itu campuran. Itu campuran tidak tuh? Di dalam air itu ada gula, ada kopi. Nggak usah saya ngomong campuran. Itu campuran enggak? Kalau tidak ada dalil saya tidak ngomong. Iya, misalnya ini kan saya kasih contoh nih. Di dalam gelas itu ada air, ada kopi. Itu campuran enggak, Bang? Kalau kopi dan air itu kan campuran, tapi sekarang kalau Tuhan dan manusia jadi satu campuran enggak, Bang? Oke, ada dalilnya enggak? Dah. Kenapa harus pakai kata-kata harus ada campuran? Hah? Itu kan asumsi Anda. Kalau tidak ada dalil ya Bukan asumsi. Tidak benar. Sekarang kalau ada dua unsur yang berbeda menjadi satu itu campuran enggak? Kalau Anda menganalogikan kopi dan gula, Oke. kalau Di yang Yesus, mengaduk- apakah Yesus dan Bapak itu sama? Yang mengaduk itu, yang Bentar, mengaduk itu kan saya manusia. tanya, apakah Makanya saya Yesus mengatakan dan Bapak itu campuran. sama? Apakah Yesus dan Bapak itu sama? Kalau Yesus sama Bapak itu dua dua pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda menyatu di dalam tubuh Yesus, betul? Betul. Ada campuran. Nah, nggak? itu campuran enggak? Ya enggak ada dalilnya enggak? Bukan campuran Pak Sugi. Berarti harus ada tertulis campuran gitu ya Bang ya? Bukan oplosan. Bang Hulu, berarti harus ada tertulis campuran gitu ya? Harus ya? Ada enggak campuran? Ada enggak? Enggak gini. Berarti harus ada tertulis campuran gitu ya, bener? Ya harus gitu. Kalau Biar nggak ada gitu, kalau nggak ada gitu berarti Bang Ardi. nggak diakui ya? Bentar, Pak Ardi, bentar. Kalau Anda mengatakan campuran, berarti campuran Bentar, Pak Ardi, bentar, Bang Roni. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Betul. Di mana ayatnya? Modar gue, Oke. ayo. Di mana Oke. dikatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Mana ayatnya? Ayo. Kena sendiri kan? Ayo. Anda buktikan dulu narasimu. Terus, di mana Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Mana ayatnya? Ayo. Mana kata campuran? Buktikan dulu. Ayo. Buktikan dulu. Kolose 2 Enggak, ayat 9. saya ada di nanya nih mana ayatnya? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Harus ada Kolose 2 ayatnya. ayat 9 ada di sana. Buka dulu. Apa? Kolose 2 ayat 9. Buka. Enggak ada di situ 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, baca baik-baik, coba. Ayo. Secara keutuh-utuh loh. Utuh itu Di mana di situ ditulis kan Anda tadi minta seperti di mana ada tulis campuran. Saya juga menuntut Anda di mana di situ tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Ayo. Utuh itu oke. Utuh Terus itu saya nggak mau alasan. Harus ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana? Nggak ada kan? Berarti iman Anda hanya berdasarkan asumsi. Di mana ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan? Ayo. Saya lebih suka memakai kata begini bro, ya. Secara keinsanian itu Yesus dua memiliki natur secara insani. Di mana ada kata Yesus dua natur? Ayo mana? Ayo, di mana ada Yesus dua natur? Di mana? Keilahian ada jelas, Di kemanusiaan mana jelas. Yesus ada dua natur? Di mana? Di mana ada tertulis Yesus Ya, dua Kolose natur? 29, baca, Ayo, baca, ayo, baca, mana? baca. Mana? Kolose Di mana ada Yesus dua natur? Di Baca, baca. mana? Baca dulu itu ayatnya. Iya, nggak ada di situ dikatakan dua Iya, natur. baca dulu. Oke, saya bacakan. Kolose berapa tadi? 2 ayat 9. Oke, kita baca baik-baik ya. Ada dua Ya. natur enggak di situ? Kolose, silakan. bentar saya bacakan. Kolose 2 9. Oke, kita baca ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di mana dua naturnya? Di mana ada Oke. kata natur di situ? Pelan-pelan, jangan Weh, gas lah, pelan-pelan. Saya nggak mau, Pelan-pelan. harus ada tertulis natur seperti yang kamu inginkan tadi. Di mana ada kata campuran? Sekarang saya tanya Pelan-pelan. di mana ada kata natur? Pelan-pelan. Tadi narasi ada arti- Saya tanya di mana ada kata natur di situ? Oke. Di mana? Saya
kita pelan-pelan Enggak, ini sudah saya baca, ini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di mana ada kata natur di situ? Seperti yang kamu inginkan tadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah campuran, Anda nggak terima karena tidak ada kata tulisan campuran. Sekarang begitu juga saya memakai asumsi Anda bahwa di situ harus ada tertulis seperti yang kamu inginkan. Di mana tertulis ada dua natur di situ? Di mana? Begini bro, campuran itu bukan seperti Tuhanmu dan Tuhan kami. Tuhanmu yang mungkin kamu mengatakan campuran, tapi Tuhan kami tidak campuran. Bukan seperti kopi. Kalau Gitu. Tuhan Anda itu dua natur, di mana tertulis dua natur? Ya itu dua kalau Harus ada tertulis, enggak mau, harus ada tertulis. Di mana? Di mana ada dua natur di situ, mencret kau ketampol argumen Anda sendiri. Anda ketampol standar yang Anda bikin sendiri. Padahal jelas-jelas tadi saya katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus dan Bapa adalah satu. Itu menurut Anda nggak campuran karena nggak ada tertulis campuran. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana di situ ada kata dua natur? Kalau tidak ada, nggak bisa jawab, turun. Ya. Saya tanya sama Anda, ketika Anda menikah dengan istrimu, Anda dikatakan satu, apakah campuran? Ketika jadi satu nyampur. Gimana sih? Nah sekarang ketika Tuhanmu sama Yesus jadi satu, apakah Tuhanmu dan Yesus itu nyampur kayak kita punya istri? Oke, saya tanya, ketika Anda saya jangan nanya dulu. Anda aja belum jawab pertanyaan saya. Di mana di situ ada kata campuran? Di mana? Di mana di situ ada kata campuran? Nah, di mana ada kata dua natur di situ? Mana? Dua natur saya jelaskan ya. Dua natur itu yang dimasukkan di sini, oke? Di mana? Yang diminta ada tulisannya enggak? Ada tulisannya enggak? Saya nggak mau penjelasan. Ada tulisannya enggak? Yang diminta ada nggak tertulis dua natur? Ada enggak? Seperti standar yang kamu pakai tadi. Ini standar yang kamu pakai tadi saya pakai untuk Anda. Ada nggak tulisan dua natur? Pertanyaan ada nggak tulisan dua natur? Anda menikah enggak? Dijawab Anda dulu, menikah bro. dengan sama istri? Bro, kau jawab Ada dulu. tulisan dua natur. Silakan Bang Andi. Iya, saya terusin pada. Ada nggak tertulis dua? Lu jawab dulu. Kalau nggak ada. Kalau ada gitu loh. Nah, dalilnya gini bro. Begini Enggak minta dalil. Enggak minta dalil. Ada nggak tertulis dua natur gitu loh, bro? Santai aja. Ada atau tidak? Dalil berdasarkan dalil secara jasmania seluruh kepenuhan. Enggak, bukan itu yang didalilkan, bukan. Ditanya, ada nggak yang tertulis dua natur gitu loh? Ada atau tidak tertulis itu doang? Kamu kok nggak mau jujur sih? Itu dasarnya itu kepenuhan. Kepenuhan apa? Udah ikuti. Kepenuhan apa dia? Yesus kepenuhan apa? Ketika saya memberikan kepadamu, apa sih ini anak ini? Buang aja udah, nggak bisa dialog dia. Dia pakai standar. Kepada saya harus ada tulisan campuran. Giliran standar dia saya pakai untuk dia, muter-muter kayak anjing mengejar ekornya sendiri. Nah, ini dialog udah nggak bener nih. Johan, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Ya, Halo, saya Johan. Oten, Bang. Iya, Bang. Oke. Apa yang mau ditanya atau bertanya, Bang? Ya, kalau ini sebenarnya saya sudah agak belajar sedikit tentang Islam. Udah ragu dia pada Tapi ini. masih ada pertanyaan ini yang belum saya mengerti. Oke, apa yang mau ditanyakan, Bang? Yang pertama itu tentang syahadat, Om. Oh ya. Apa yang ditanyakan tentang syahadat? Ya, karena di situ kan bersaksi. Tapi saya masih belum paham di situ apa maksudnya. Oke, maksud Anda kalau kita bersaksi kita harus menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri gitu ya? Iya, Om. Oke, saya tidak pernah melihat akal Anda. Boleh enggak saya bersaksi bahwa Anda nggak punya akal? Ya bisa saja. Anda punya akal? Itu kan bisa. Kalau akal secara apa itu, Om?
Akal itu kelihatan enggak, Bos? Enggak Akal itu sih, kelihatan enggak sih kalau Enggak. ini secara Bagaimana Anda kasat yakin Anda punya akal kalau enggak kelihatan? hanya ini, tapi ada bukti apa Sip. hasil dari akal itu. Wah, mantap. Jadi kalau walaupun tidak terlihat tapi kita bisa membuktikan dengan cara lain, setuju? Iya. Nah, demikianlah Tuhan, Bang. Tuhan itu memang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, nggak bisa. Tapi kita bisa membuktikannya, Bang. Kita bisa merasakannya, Bang. Cara Begitu, Bang. mengetahuinya gimana di situ? Dari ayat-ayat Al-Quran, Bang. Kita tahu itu. Ayat Al-Quran. Iya. Kalau ayat Al-Quran ini sendiri validasinya di mana tentang kebenaran ini? Karena saya juga maaf ya, Bang. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, Bang. Ini saya kasih contoh, Bang. 1400 tahun yang lalu ada tidak orang yang mampu menyelam sampai 1000 meter? Ya, bisa saja ada yang ini yang bisa saja gimana? Emang di 1400 tahun yang lalu sudah ada alat, Bang? Ya mungkin saja. Karena saya juga masih ini di situ karena kita nggak sedang di masa itu kan. Bagaimana mungkin 1400 tahun ada alat yang bisa menyelam untuk 1800 meter, Bang? Alat apa, Bang, yang dipakai, Bang? Hah? Nggak ada, Bang. Anda gunakan akal Anda boleh bertanya tentang Islam, tapi gunakan akal Anda. Sepertinya Anda di sini nggak pakai akal Anda. 1400 tahun yang lalu, adakah alat yang bisa digunakan untuk menyelam sampai 1000 meter? Iya, bisa saja. Bisa saja. Kasih contoh, Bang. 1400 tahun yang lalu itu alat apa yang dipakai nyelam, Bang? Kalau untuk memberi contoh sih saya ya nggak ada pada berarti nggak ada itu, Bang, karena memang tidak tercatat ada alat 1400 tahun yang lalu yang bisa dipakai nyelam, Bang. Nggak ada. Setuju? Enggak, maksudnya gini. Enggak. Tunggu dulu. Saya dari sini nanti kita lanjut ya. Anda setuju nggak 1400 tahun yang lalu nggak ada alat? Ya, saya nggak serta-merta langsung setuju di situ ya, biar. Nah, kalau Anda tidak setuju, seharusnya Anda bisa membuktikan kepada saya ada alat yang bisa digunakan untuk nyelam 1400 tahun yang lalu sampai 1000 meter. Seandainya saya ada di masa itu bisa saja saya buktikan. Ini nggak bener nih. Kan? Ya saya harus pakai. Jadi gini, Bang. Berpikir di situ. Kita itu melihat Tuhan itu benar atau tidak, itu kita bisa mengecek apa yang disampaikan itu. Kalau ada Tuhan ya yang mengatakan bahwa terang itu di hari pertama, lalu mataharinya itu diciptakan hari keempat seperti yang tertulis di dalam Bible, itu namanya Tuhan koplak. Karena tidak mungkin ada terang tanpa adanya benda penerang. Ya, di dunia ini berlaku hukum aksi dan reaksi. Kalau tentang Bible sendiri saya sudah enggak ini, Bang. Soalnya saya enggak percaya. Oke. Nah, ini saya sedang melakukan perbandingan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan hal-hal yang dulu manusia itu tidak tahu dan terbukti di zaman sekarang ini. Gitu, Bang. Contohnya nih. Anda tahu tentang apa ya? Peredaran bahwa bumi itu beredar, pada garis edarnya itu diketahui manusia sejak kapan? Apanya, Bang? Apa tadi? Bahwa bumi berotasi dan berevolusi itu manusia tahu sejak kapan? Kalau itu sih belum ini ya, karena ilmiahnya belum masih simpang siur juga tentang kebenarannya itu. Waduh, punya ini Pak De. Ketinggian ini materinya. Gimana ini mau saya masuk, Pak De. Diajak ke bidang ilmu pengetahuan dia nggak tahu apa-apa, gimana cara jawabnya ya? Sini saya masuk, Pak De. Silakan Bang Andi. Bro Johan, tadi kan syahadat. Bersaksi itu bukan seperti bersaksi di pengadilan, tapi meneguhkan di dalam hati bahwa Sang Pencipta itu ada, Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat ciptaannya. Sebagaimana tadi analogi akal, kita lihat efek dari akal itu apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ada karena ada yang menciptakan dunia ini, termasuk manusia gitu loh. Itu artinya persaksian, meyakini dalam hati. Itu bro, itu satu ya. Kalau Itu arti syahadat itu tadi. konteks dalam yakin dan bersaksi itu kayaknya beda itu bang. Oh, itu kan bahasa Indonesia bersaksi. Ya. Kan gitu ya. Jadi tidak mau persaksian itu harus kita melihatnya. Gitu loh. Ya, meyakini mestinya harus dalam hati. melihat. Coba serahkan Bang Juma, coba Bang Juma, Bang Juma bisa lagi ngatasin sibuk. orang ini nggak Bang Juma? Bang Juma lagi sibuk. Sebelum ke Bang Juma, saya mau mempromosikan channel saya ini, masuk yang nonton 9. Saudaraku sekalian ya, yang di channelnya Bang Zuma ataupun yang di channelnya Bang Andi, mohon didukung channel Bible Berjalan ya, karena channel Sugi Reaction lagi terkena pelanggaran oleh YouTube. Mohon didukung ya, Bible Berjalan. Ini masuk yang nonton 9 nih. Aduh parah ini ya. Ayo Bang Andi, tolong diserukan bentar Bang Andi. Aku nggak live Pak De. Oh nggak live Ya. ya udah pokoknya ngomong. Ya silakan didukung Bible Berjalan ya teman-teman. Itu aja. Memang kalau siang gini penonton kan masih pada gawe Pak De, beda kalau malam. Iya De Johan, De Johan, kalau lu percaya nggak ada yang menciptakan alam semesta ini? Ya kalau ini sih ya pasti ada. Oke, percaya. Baik. Itulah yang disebut syahadat, percaya, ikrar. Nah, itu kalau- maksudnya. Kalau bumi ini kan ya terlihat. Tapi yang menciptakan ini yang mana? Kan Saya begitu. kan tanya tadi, saya ulang ya, dipertegas nih. Kamu percaya nggak alam semesta ini ada yang menciptakan? Iya ada, pasti Ada. Nah, kenapa kamu percaya padahal tidak bisa dilihat? Ya kan ada bumi ini ada. Nah, itu maksudnya. Berarti sama-sama kita percaya ada yang menciptakan. Itulah syahadat itu. Tapi yang menciptakan ini yang mana? Iya, Kan tadi gitu, Bang. ya udah dijelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah itu Allah ini yang mana gitu bang? Ya pencipta itu. Ya kalau hanya mengatakan bahwa Allah ini yang mencipta itu, misalnya. Jadi kamu hanya percaya, dengerin dulu Johan. Kamu hanya percaya kalau bisa dilihat. Ya itu harus. Nah, ya, disederhanakan dulu deh. Kamu hanya percaya kalau bisa dilihat. Kalau nggak dilihat kamu nggak percaya gitu. Ya enggak. Saya enggak bakalan percaya. Yesus sendiri kalau baik. cuma gambar. Ya cukup di situ dulu. Saya enggak mau. ini di situ. Kamu melihat, lalu kamu kan nggak percaya kalau nggak dilihat, betul? Oke, sekarang kamu melihat nggak ibumu sama bapakmu membuat kamu? Kenapa kamu percaya dia ibumu? Ya nggak mungkin dilihat bang. Saya kan belum ada saat itu. Ya berarti kamu nggak boleh. Kamu bukan anak ibu, bukan kamu nggak lihat. Saya kan kena di sini, kena di sini. Saya ulang ya. Kan kamu percaya kalau dilihat. Kamu kan nggak melihat juga waktu ibumu sama bapakmu. Kenapa kau percaya dia bapakmu sama ibumu? Ya kan dia yang rawat saya. Ya mana kau nggak lihat kok? Kalau merawat itu belum tentu orang tua. Anak-anak di adopsi itu juga dirawat. Iya. Oh, jangan-jangan kau bukan anak bapak ibumu karena kamu nggak lihat. Betul itu. Gimana itu? Kena kan di sini, kena di sini. Ya, ayo. Ya pastilah. Mau main akal-akalan, kena kau. Berarti kau bukan anak bapak ibumu kau. Itu bang, orang juga mengatakan bahwa itu orang tuamu kan begitu. Anda hanya percaya dengan kata-kata doang, nggak melihat sendiri kan? Sementara ketika saya mengatakan pencipta itu Allah, kenapa Anda nggak percaya? Itu juga kata-kata. Ya kan Allah itu ya. Iya, itu kan dari kata-kata juga, sama seperti halnya Anda itu anak ayah dan ibumu itu kan dari kata orang. Sementara kamu kan tidak bisa membuktikan sendiri. Ayo buktikan bahwa kau adalah anak ayah dan ibumu. Buktikan.
Cara Dengan membuktikan. cara kamu Orang harus itu melihat. kan yang berkata itu ya orang yang dekat dari orang tua Nggak saya. bisa Bang. bro. Kamu harus membuktikan bahwa kamu pernah melihat ayah ibumu tidur bareng. Membuat kamu nggak bisa. Itu ada salah satu jalan keluarnya. Kalau menurut analogi kamu harus pernah melihat ayah ibumu membuat kamu. Kalau tidak berarti kamu bukan anak ayah ibumu. Itu aja. Karena begitu juga sang pencipta, kamu nggak percaya. Dengerin gini, dulu, Bang. dengerin. Gini, Bang. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Berikan saya kesempatan. Ntar dulu, nggak perlu ada kesempatan gue bicara, kan dibawa ada garis kemiskinan dalam hal ini gitu ya. Jadi kamu percaya kalau hanya bisa dilihat. Nah kan gitu gue balikin lah. Oke kalau begitu, kamu lihat nggak ayah ibu membuat kamu? Nggak juga berarti kamu bukan anak ayah ibumu. Udah selesai toh. Nah itulah resikonya kalau orang ateis kayak kamu, harus percaya kalau baru bisa dilihat. Cukup ya sampai sini ya. Mantap Bang Andi. Mantap. Aja. Ayo tanya apa lagi? Ini udah nggak bisa dia bertanya apapun tidak ada efeknya karena anaknya ini memang benar-benar so ateis tapi dibawa garis kemiskinan ilmu fakir saya sekali bukan dia ateis, Bang. nggak masuk Saya kalau kita bukan ngomong. Ya bukan ateis. Kalau bukan ateis apa? Kalau bukan ateis apa Bang? Agamanya Iya, apa makanya Bang? saya mau belajar. Agamanya Bang Johan apa? Agamanya Bang Johan apa? Sebelumnya Oten, sekarang saya masih ini Nggak mencari. bisa lu belajar, orang nggak bisa. Sepanjang kamu nggak bisa buka akalmu standarnya dulu, lu nggak bisa belajar. Karena ini kamu nggak percaya kalau nggak dilihat, nggak bisa. Ini dulu yang kau buka, nggak bisa melangkah ke pertanyaan kedua. Diam dulu kau, diam. Kamu nggak bisa melangkah dulu ke pertanyaan kedua sebelum kau buka akalmu di tahap pertama ini, nggak bisa. Nanti bertumpuk-tumpuk. Kecuali kamu udah mengalah, kecuali diam dulu kau. Kecuali kau sudah mengalah bahwa benar juga ya. Tidak semua yang tidak kelihatan itu harus tidak dipercaya. Berarti Gitu ya? kalau saya mengalah, saya ikut-ikutan dong Bang. Ya udah kalau begitu lu tidur aja dulu karena akalmu nggak berfungsi, susah untuk belajar. Ya, izin Bang Andi masuk Bang Andi. Ya, Bang Johan ini sekarang posisinya itu memeluk agama apa? Posisi sekarang? Belum ada. Berarti Bang Johan ini mempercayai sesuatu yang harus dilihat. Kalau kelihatan percaya, kalau nggak kelihatan nggak percaya gitu. Iya. Bang Soalnya Johan percaya? gini, Bang. Bang Johan percaya ini, nggak? Bang Johan saya percaya nggak? Bang Johan aduh, gantian lah Bisa, ini ngomongnya. anak nggak bisa cuma menyangkal, nggak bisa belajar dia, menyangkal doang, nggak bisa. Bang Johan percaya nggak kalau Bang Johan ini punya akal? Percaya nggak? Percaya nggak? Buka mic-nya Bang. Tadi itu udah dijelasin Bapak Desugi, menyangkal juga dia. Saya di mute Bang, jadi ya saya. Ya percaya nggak intinya kalau Abang Johan ini punya akal? Percaya nggak? Ya akal itu bisa diwujudkan. Ya, nggak. Aku nggak tanya diwujudkannya. Nggak. Pertanyaan saya, Abang percaya nggak punya akal? Ya kalau dipunyai sih kayaknya enggak. Itu Oh hanya berarti Abang nggak punya akal? saja. Ya makanya nggak berakal dia dari tadi. Oh ya Bilang. pantes. Ya udah pas kalau gitu. Kalau Anda nggak berakal pas udah. Kalau dipunyai Ya udah kalau nggak punya akal turun aja. Ngapain kita debat sama orang gila? Udah, turun. Nah gitu Pak De, kenapa nggak ditanya dari awal punya akal nggak? Sudah Gitu. saya Udah. apa tadi? Sudah saya tanya. Udah tadi. Lo jawabnya gimana tadi dia kata punya? dari akibat merasakan. Nah, oke. Ya kan? Terus saya bawa. Kita mengenal Tuhan juga begitu caranya, dengan cara merasakan, dengan cara meneliti firman-Nya. Nah, saya bawa ke masalah api di dalam laut. Saya tanya, 1400 tahun yang lalu ada alat untuk menyelam enggak? Ada apa? Enggak tahu. Wah, dari situ saya udah, oh orang ini gila ini. Mungkin Bang Basuki, mungkin ada gitu, mungkin bisa gitu. Jawabnya dia. Lanjut, aku makan dulu. Ya, jadi anak ini sebenarnya dia nggak mau fungsikan akalnya, tapi dia mau menyangkal, nggak bisa. Jadi nggak ada keseimbangan, nggak nyambung gitu loh. Kalau dia berakal, mestinya dia nyambung kalau kita ngomong. Tapi sok ingin menyangkal,
Jadi saya sebelum lanjut tadi ke pertanyaan kedua, ya sebaiknya akalnya dulu difungsikan. Minimal ngerti bahasa Indonesia aja dulu. Itu Bang Ardiansyah, sia-sia waktunya nanti terbuang. Dia percaya tadi ada sang pencipta alam semesta. Tapi dia nggak percaya pencipta itu kalau nggak dilihat. Tapi di sisi lain dia percaya ada yang menciptakan. Tuh, sekali lagi saya ulang ya. Dia percaya ada yang menciptakan alam semesta. Tapi dia nggak percaya ada yang menciptakan karena tidak dilihat. Ini kan otaknya konslet. Ya pura-pura kali bang. Ya itulah saya mengatakan anak kayak gini mah udah sering saya jumpai di pasar. Jangan di media sosial teman-teman yang monitor sini ya. Di alam nyata saya sering jumpai. Baru kemarin di pasar saya ketemu orang kayak gini. Saya mau beli ayam dikasih ikan. Kata apa jawabannya? Dua-duanya bisa dimakan. Ya karena doktrin yang lamanya masih katanya bang. Pasti itu bang rasanya. Kan dia konten katanya. Kan ya gitu. itulah terus orang kayak percaya akan itu. Terus akhirnya jadi ya nggak pengen belajar agak Islam, tapi belajar harusnya dengerin, bukan malah dia berdebat gitu. Dia itu ingin menyerang Islam, tapi nggak mau Kristennya diserang, makanya pura-pura dia bingung. Aslinya oten sejati itu bang. Betul Pak. Setuju. Yang Iap Store, silakan. Selamat siang. Yuk. Iya, bukan Agus. Iya. Iya Store. Oke, silakan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bang, anak itu bikin orang abang panas aja itu. Enggak nyantai aja kok. Tenang aja. Makanya dia tanya-tanya gitu-gitu aja. Ya oke, ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Enggak, aku mau nanya loh. Kan kalau orang abang kan kalau kitab-kitab orang Kristen kan tahu. Ini aku mau nanya ayat Al-Quran 1 aja. Ini loh. Ini Kristen apa Muslim bang Agus? Saya Muslim loh, orang Aceh. Sami Allahu liman hamidah. Lanjut. Gini loh bang. Rabbana lakal hamd. Bang. Sami Allahu liman hamidah. Lanjut bang. Muslim dia bang, artinya Muslim. Hah? Muslim. Mau ditanya bagus sudah. Al-Quran yang mana? Enggak, saya mau nanya aja loh bang. Iya apa? Ini kalau orang bilang kan ini aku kan kurang paham. Abang kan udah paham semua masalah ayat Qur'annya kan. Ini loh, kalau orang bilang alif apa alih gitu loh, yang pasennya apa alih apa alif. Dua-duanya bener lah, penyebutan doang kok, itu doang kok repot. Kalau maha tahu lah yang kau ucapkan lah. Ada aja loh pertanyaannya. Bukan aneh, kok sama? Kayak mana artinya sama itu alih dengan alif? Ya udah, kau ada yang jelaskan dah. Saya nggak tahu. Emang saya tanya lagi, kalau memang alif itu ada artinya? Enggak apa-apa, biar dia jelasin semuanya. Kita nggak tahu bang. Ilmu kami belum nyampe ke sana bang. Anda ini mau ngetes atau gimana sih? Makanya saya kan tadi tanya, setelah Sami Allahu liman hamidah itu apa? Jawab dulu. Kan Gus gitu loh. Jawab dulu. Coba. Sambung. Coba. Kan aku tadi kan aku jawab dulu. Kita nggak melayani debat sama Muslim, turun. Ya gini ya, dia Ini debat Islam Kristen ngapain? Aneh-aneh, turun. Kan udah jawab tadi, tergantung dialeknya tadi itu dialektikanya. Ya kalau artinya saya nggak bisa ngertiin, itu kan rahasia. Apalagi yang mau ditanya, dasar kau kuculuk juga kau. Gue sabar-sabar dari tadi, jangan sampai gue salah gunakan di kunci dongkrak nih. Mau ngetes, kamu ini kan udah belajar banyak nih soal Islam sendiri, gimana kamu tahu ndak? Itu maksudnya seperti itu. Kalau saya jawab santai, jawab santun tadi loh. Ya, ini lagi anak Junaidi, anaknya menangis di bawah naik. Silakan Bang Junaidi, selamat siang.
Islam Kristen. Lanjut Pak, lanjut Pak. Pak Junaidi, ada yang mau disampaikan? Ya lanjut Pak, lanjut. Anda Islam Kristen Bang Junaidi? Erik, kita masuk. Halo Pak, halo. Anda Islam apa Kristen? Ya lanjut. Anda Islam apa Kristen? Udah dia cuma disuruh kita lanjut, ya kita lanjut lah. Udah lah Pak deh, kita suruh lanjut Pak. Ikutilah permintaan dia. Kita lanjut. Aduh, ya Allah. Ya itulah banyak. Ini Kami di sini kami di sini tidak pernah mengklaim menguasai Al-Quran dan hadis. Nggak ada yang pernah mengklaim seperti itu. Hanya orang sombong, seorang muslim mengatakan saya menguasai. Nggak ada. Semakin orang mempelajari itu, semakin fakir ilmu kita terhadap Al-Quran dan hadis, semakin dipelajarinya. Ya, jadi nggak ada di sini kita mengatakan menguasai semua itu. Oke, silakan yang bahkan ini Bang Andi, kalau saya itu di antara sesama muslim, saya orang paling bodoh. Betul. Iya kan? Tapi kalau saya di antara orang Kristen, saya paling jago, saya paling pinter. Betul. Nggak percaya, ayo debat dengan saya tanpa buka Bible. Ada yang sanggup? Wah gitu kalau saya tuh. Betul Pak De. Harus sombong, sama orang Kristen harus sombong. Kalau enggak, karena orang sombong itu akan sadar kalau disombongin. Kalau kita merendah di hadapan orang sombong, dia semakin ngelunjak, gitu Bang Andi. Betul. Kalau sama muslim tidak berani saya. Mau dimaki-maki biarin dah, sama-sama muslim. Ada lagi dibawa, berarti kalian ilmunya nggak ada dong. Ya kami muslim nggak sombong bro. Dalam hal sesama muslim, Al-Quran itu lu pelajari. Semakin lu pelajari, ilmu lu semakin sedikit. Lu harus sampai ke tahap yang paling tinggi. Gitu ya. Alexander, Islam apa Kristen Alexander? Assalamualaikum, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma meluruskan itu yang pertanyaan alih sama alif tadi. Nggak usah Bang, nggak usah, udah cukup. Nggak, maksudnya itu kalau alih itu logat bahasa Aceh, orang Aceh bacanya alih. Oh, ya kan gitu. saya Iya, udah tadi jawab, udah dijawab sama Bang Andi, itu hanya logat gitu kan. Aduh, dia bilang tadi itu. Malah ngeyel dia. Dia mau disamain karena kalau orang Aceh wow bacanya we ya. Ya saya paham, kan dialek Bang, udah. Artinya sama. Cuma itu aja. Assalamualaikum. Iya. Jangan kan jauh-jauh. Malah dia ngajak debat. Ya udah turunin aja, kita nggak menerima perdebatan sesama muslim. Ngabisin waktu percuma, sia-sia, nggak ada gunanya. Bahkan kata Nabi, tinggalkanlah perdebatan walaupun kamu benar. Nggak boleh kita debat sesama muslim. Tetapi kalau sama di luar Islam, memang Nabi menganjurkan debat. Al-Quran juga membolehkan debat. Sesama muslim memang dilarang. Jadi turunkan saja udah. Ngabisin waktu nggak ada gunanya. Hal-hal sepele itu nggak ada gunanya dibahas. Ada tamu Pak Adi, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Cuma ingin menyapa ini sama. Oh iya, makasih Bang atas dukungannya Bang ya, supaya dialog ini berjalan lancar. Untuk sahabat-sahabatnya nanti saja. Jawabannya bukan supaya gitu ada Pak orang De. Kristen yang naik ya Bang ya. Oke, makasih Bang. Jawabannya juga. Pak De jawabannya salah, taruh jangan turun ini. Aduh. Pak, kalau masih dengar, kalau ingin menyapa terus positif terhadap dakwah Islam, ini ada channel baru Bible Berjalan. Lebih baik kau buka YouTube, kau subscribe dah supaya kau berguna. Nah itu dong jawabannya. Iya. Untuk kawan-kawan muslim yang sekedar mau menyapa tidak dinaikkan ya, karena ini sesinya sesi dialog. Terganggu. Muslim jangan minta naik deh, biar Kristen aja yang naik ya. Kalau saya lihat di situ profilnya muslim, namanya muslim, memang nggak saya naikkan. Oke? Nah coba kita putra bungsu ini muslim Pak Kristen nih. Tolong yang muslim jangan minta naik dulu kawan-kawan. Saya tahu saudara-saudara itu sangat ngefans sama kita. Jadi jangan hanya karena ngefans dialog ini terganggu gitu loh. Maksud saya itu biar Kristen aja yang naik. Putra bungsu Islam Pak Kristen putra bungsu.
Islam. Maaf sebelumnya Islam juga. aku terpaksa naik. Aku minta pendapatnya Bang Juma, gimana tanggapnya itu Tuan Giga itu selalu ngomong Bang. Oh, enggak usah dibahas, Bang. Ngabisin waktu, Bang. Udah kita tahu semua, Bang. Ya, makasih Bang ya udah naik, Bang ya. Turun. Oke. Aneh-aneh nih. Di bawah ngomong gini, lembut-lembut dikit lah. Ya udah kalau gitu silakan naik satu persatu, kita salim-salim aja. Iya, Kita memang nggak usah serba salah Bang Andi. kita- Kita apa nuruti salam-salam, yang di netizen, weh turun. Nah, kan jadi repot gitu loh. Coba Enggak, kalau begitu hilangkan aja diskusi lintas agama. Kita buka kajian Islam aja, salam salim itu aja udah. Ini Islam Pak Kristen, Cak Fat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Merujuk pada pernyataannya Ustadz Sugi, saya paling pintar untuk mengajari ngaji konten yang baru masuk Islam. Ini tawaran aja, Ustadz. Nggak jelas ngomongnya Bang Andi. Kata dia begini, kalau kira-kira saya habis jual tanah warisan belakang rumah, gimana cara membaginya gitu loh. Nah gini Bang, cara membaginya itu sesuai rukun Islam aja. Laki-laki itu lebih banyak dia dapat daripada perempuan, gitu ya. Dan kedua, jangan lupa hak anak yatim dan para mualaf. Itu Bang jawabannya Bang. Udah dibilangin Muslim jangan naik juga. Ah kalian ini kupingnya pada nggak denger atau gimana sih? Kita ini lagi cari Kristen, jangan minta naik. Yang Muslim. Gak usah marah-marah. Gak apa-apa Pak, dia naik aja. Pusing. aja. Kita ikuti di bawah, disuruh kita lembut-lembut, kita lembutkan saja. Lembut tapi keras. Canda gitu. canda ya kawan-kawan ya, canda, jangan dianggap serius. Nah, silakan aja naik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita ikuti aja naik, kita salam salim berbagi, nggak apa-apa. Naik aja. Betul Bang Andi. Cuman kalau udah nggak disampaikan ya turun gitulah. Ya udah. Udah naikin situ, males aku udah. Aduh, aku udah naikin. Nggak apa-apa. Selamat siang Bang Aryanta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijawab ya, udah aku turun. Makasih Bang. Iya. Makasih ya Bang Aryanta. Kedua, diinformasikan kalau naik hindari tempat yang agak berisik ya, supaya nggak mengganggu. Selamat siang menjelang sore. Ini muridmu urusin deh Bang Andi. Nabiri gimana? Terakhir kau ketemu Yesus kapan? Atau udah ada update terakhir Nabiri? Ada. Ya coba ceritain. Nah, jadi update terakhir mimpi saya itu setelah pengangkatan bumi ini kacau. Kacau kenapa? Apa? Gimana ceritanya? Kacaunya itu kan banyak orang Kristen tuh yang menghilang, diangkat ke sorga, terus bumi ini kekurangan orang beriman. Jadi bumi ini dipenuhi orang-orang tidak beriman dan kurang-kurang. Itu kau dengar suaranya Yesus begitu atau kau yang ngarang-ngarang apa gimana? Mimpi. Oh mimpi. Kau komunikasi dengan Yesus? Ya, jadi saya itu ngelihat banyak rumah-rumah itu kosong, orang Kristen diangkat, banyak rumah kosong, toko kosong, bangunan kosong, terus bangunan-bangunan rumah-rumah yang kosong ini dijarah. Gitu. Lagi tutup kali tokonya. Bukan, emang udah kosong tinggal orangnya, jadi bangunannya itu dijarah. Roti-rotinya diambil, bajunya dicuri, TV-nya. Itu mah gak usah melalui mimpi, Nabiri di tahun 98 udah terjadi itu. Ngarang aja loh. Permulaannya 98 tuh permulaannya itu. Pengulangan Pak De. Gitu. Terus lanjut gimana? Setelah itu gimana? Ya setelah itu banyak penjarahan, toko-toko dijarah karena banyak orang Kristen yang diangkat ke surga. Oke. Nah, setelah Terus itu lewat Yesus itu datang kepada kamu itu berbentuk manusia atau hanya roh apa gimana modelnya? Ini lanjut mimpi kedua nih, lanjut lagi. Oh iya mimpi kedua silakan.
setelah itu besoknya lagi mimpi lagi. Napiri dengan masaha apa sama orangnya atau Beda bersaudara? benar. Beda. Oh, Tapi itu- saudara seperguruan dia. Itu Sama mimpimu berseri penyakitnya ya? Mimpimu Iya, berseri ya? berseri, berjilid. Oh, Berjilid, Pak De. Makanya dengerin aja. Berseri. Yang kedua apa? Jadi yang kedua itu saya tuh melihat ada robot-robot yang bisa terbang kayak manusia. Kayak Iron Man gitu ya. Iya, kayak Iron Man, Oh, robotnya tuh Iron hidup, Man. bisa terbang. Jadi robot-robot ini dikendalikan sama remote control, Wih, kayak lu main game deh. Oke. Itu mimpi Jadi kedua, itu- robot-robot terbang. Iya, ada robot bisa terbang. Robot ini tentara negara. Oh, tentara negara. Iya, tapi bisa dibuat sama swasta juga gitu. Dulu mimpi kamu itu, Napir, kalau nggak salah kamu ketemu Yesus di pasar. Bagaimana itu ceritanya? Tunggu dulu. Oh, Jadi tunggu dulu. mimpi yang Iya. robot bisa terbang ini, kalau menurut saya tidak lama akan menjadi kenyataan. Kalau kenyataan gimana jadinya? Kita semua jadi jadinya orang-orang manusia geng. itu nanti bisa dikontrol sama robot. Robot ini yang mengawasi manusia nanti. Iya. Jadi kan sekarang ini kan banyak itu negara-negara lagi bikin robot mirip-mirip manusia yang bisa jalan lah. Ya oke, melayani cukup. Robotnya cukup, gamenya cukup. Yang ketiga? Nah, yang ketiga belum ada update kan. Belum ada update. Nah, terus kemarin review kembali itu gimana ceritanya Yesus ke pasar? Gimana itu? Nah, Bapak Yesus itu ada tempurung di nggak dia? mana-mana, ada di pasar, ada di toko. Waktu di pasar Bapak Ada di tempurung enggak gunung. dia? Enggak, dia kan dulu mimpi lihat Yesus. Yesus itu turun ke pasar, omelin orang yang sedang berdagang dan ada minum-minum. Gimana ceritanya? Ceritain aja Napir, orang penasaran. Gimana itu? Turun di pasar, enggak ada Yesus turun di pasar. Dulu pernah ngomong kayak gitu lu. Lupa ya mimpi lu? Bukan itu. Berarti kalau kamu lupa berarti kamu nipu waktu itu. Karena orang kalau tidak nipu itu apa yang dikatakan itu selalu diingat sama dia, nggak akan lupa gitu. Nggak ada, saya ingat semua jilid-jilid mimpi saya itu. Nah, ya udah. Sekarang lanjut. Tahun berapa Yesus nanti akan turun Nabiri? 2025, tinggal berapa bulan lagi. Wah, 2025 Yesus turun. Nanti turunnya di mana Nabiri? Turunnya ya di angkasa, no. Di angka. Masaha 2030, kamu 2025. Setahun lagi dong lu ya. Ya berapa bulan lagi sih? Berapa bulan lagi? Turunnya itu dalam rangka apa Nabiri? 17 Agustus ikut pawai. Bukan menyambut manusia. Kelihatan nggak tuh manusia? Kelihatan nggak? Agar terhindar dari masa kesusahan besar, masa antikris. Maksudnya kelihatan nggak di seluruh dunia itu Nabiri? Oh, kelihatan. Berbentuk manusia turun. Iya, kelihatan itu secara mata rohani. Jadi kalau mata rohaninya buta, ya nggak bisa ngelihat. Oh, mata batin nggak bisa kelihatan secara mata telanjang. Nggak bisa, itu mata rohani. Oh, hanya orang-orang tertentu dong yang bisa lihat. Iya, makanya rohaninya itu jangan tidur. Kalau rohaninya mati, ya nggak bisa ngelihat. Oh, begitu. Gimana caranya itu rohani itu supaya nggak tidur gitu? Udah mati. Nafiri, bagaimana rohaninya itu nggak bisa tidur atau merem gitu? Ya, Gejala Napiri. Iya, bagaimana caranya supaya nggak mati rohaninya gitu loh? Nah, makanya harus mengenal kebenaran. Apa itu kebenaran? Napiri. Iya. Napiri, gejala awalmu itu gimana? Apa kau panas? Gejala kau kena penyakit ini? Enggak. Panas di apa? Dulu dia waktu bocah Bunda Rama, dia pernah jatuh dari sepeda, kepalanya kesenggol gear sepeda. Oh, pantas. Nah, itulah kah. Lanjut. Dari luka Kira ada dalam kejang-kejang waktu gejala awal dia sakit. Luka dalam, sudah 16 rumah sakit yang nolak dirujuk. Terakhir dirujuk ke itu, luka dalam. Nabiri gini, udah berapa jilid kah mimpimu itu dikumpulin?
Jadi dulu kepalanya waktu bocor itu 16 jahitan, masih ada muncrat dikit, jadi dirujuk ke beberapa rumah sakit Indonesia, nggak ada yang mampu gitu loh. Terakhir dibawa ke dukun, ya kok bisa sembuh. Nah ini penyebabnya. Cobain aja ke Riau 11, Nafiri mau nggak? Sama kayak Luga Tambunan itu 4 tahun yang lalu. Dia ngomong 3 tahun lagi Kristen akan mayoritas di Indonesia. Saya tanya, saya tantang kan taruhan leher kita. Ngamuk dia Bang Adi. Waktu itu di Zoom ya, di Zoom. Iya. Taruhan leher kita, saya bilang. Kalau Kristen 3 tahun lagi itu jadi mayoritas 50% aja. Penggal leher saya katakan kan. Ngamuk mana buktinya sampai sekarang. Memang Kristen ini manusia halu semua ini. Kayak si Nafir ini halu. Ya tapi nggak apa-apa lah, untuk hiburan nggak apa-apa. Justru dengan cara seperti ini Kristen akan semakin ambruk, bukan semakin dicintai orang. Nah. Kalau Pak Sugi bilang saya halu, gimana mimpi Pak Sugi yang ketemu Yesus? Apa Pak Sugi halu juga itu? Nah kalau itu kan mimpi. Saya tidak yang aneh-aneh ya kan. Berani memastikan misalnya seperti kamu akan ada robot apa namanya tadi, untuk penjarahan orang-orang Kristen dijemput. Ini aduh apalah kayak gini nih. Ya kan Pak Sugi belum kenal kebenaran, makanya kebenaran itu kalau sudah Pak Sugi Pak Sugi belum mengenal kebenaran halu, nggak apa-apa Pak. Iya, memang kalau saya disuruh halu seperti orang Kristen nggak mau, saya nggak bisa, karena saya itu lebih mengutamakan akal daripada halusinasi gitu loh. Jadi Nafiri kita lanjut aja deh, nggak usah dilawan Pak. Jadi itu Yesus itu masih Tuhan ya sekarang ya Nafiri? Kata Tuhan itu tidak berubah, kata Tuhan tidak berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya gitu. Tapi kan Yesus itu kan masih anaknya Maria berbentuk manusia di surga sekarang Nafiri. Gimana itu ceritanya? Kalau di surga sekarang itu kan, surga itu kan kerajaan. Jadi Yesus sekarang itu sudah memerintah di kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan gitu. Yang memerintah Bapa apa Yesus? Yesus. Bapak nggak lagi jabatannya nggak ada? Ya tetap ada. Sebagai apa? Watimpres. Dia di dimensi yang tidak terlihat. Oh jadi Bapak ini sebagai Watimtu, wakil ya penasihat Tuhan. Begitu Watimtu. Orang Wakatindal. Itu wakil kepala penitipan sendal itu. Ya paling pakai Wakatindal ya kan, wakil ketua penitipan sendal. Kan kalau sekarang ini kan ada lagi rencana, namun di amandemen lagi ini ada lagi Watimpres menggantikan Dewan Pertimbangan Agung. Nah kalau di surga kan Yesus ini berkuasa, tapi masih ada Bapa. Tadinya Bapa yang berkuasa, Yesus naik, nah Yesus menggantikan Bapa. Nah ini bapaknya Yesus, saya tanya ini Nafiri apa tugasnya? Apakah dia Watimtu, wakil apa penasihat Tuhan apa gimana Nafiri? Ya satu kesatuan, harmonisasi, tidak terpisahkan. Oh harmonisasi, artinya ada keluarga Tuhan di surga. Hah? Ada semacam keluarga Tuhan. Iya, semuanya itu keluarga di surga, itu keluarga. Keluarga Tuhan, ada Bapa, ada Yesus, ada Bunda Maria gitu. Iya, siapa yang masuk surga ya keluarga Tuhan. Terus yang berkuasa siapa? Yang berkuasa ya tetap Tuhan, no. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus. Oh, bukan lagi bapaknya. Ya sama. Jadi ada 2 yang berkuasa. 3. Oh ada 3 Tuhan di surga. 1. Siapa aja itu yang 3 itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3-3-nya adalah Tuhan. 3-3-nya adalah Tuhan. 3-3-nya adalah satu. 3-3-nya adalah Tuhan, berarti Tuhan 3. 3-3-nya adalah 1. Ketiganya ini siapa pimpinannya? Siapa bosnya? Itu kayak tubuh, jiwa, dan roh. Iya, ketiga-tiganya ini bosnya siapa? Yang paling berkuasa? Yang paling berkuasa. Ya. Ya semuanya berkuasa. Nah kalau misalnya Nafiri berdoa nih,
Yang mengabulkan doa Nabi Ri siapa? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Yang mengabulkan. Ya Yesus bisa, Bapa bisa. Kalau Yesus bisa terus Bapak nggak mau, gimana? Terjadi perdebatan Tuhan. Yesus bisa. Bapak bilang, Bapak jangan dulu Sus, itu Nabi Ri belum normal, jangan dulu. Kata Yesus, nggak apa-apa lah Pak, anak ini juga daripada kelamaan di bumi bocor kepalanya. Ya udahlah, kata Bapak, jangan, biarin dulu menderita. Datang Roh Kudus, saya mah abstain. Gimana itu? Kalau Yesus sudah mau mengabulkan, maka itu otomatis sudah terkonek sama Bapa, artinya sudah ACC. Oh, jadi kalau Yesus mau, yang lain manut, gitu. Iya kan, Yesus kan dan Bapa adalah satu. Ya kan Yesus punya fisik laki-laki di surga anak Maria, gimana sih lo nyatu gimana? Iya, pikirannya nyatu. Yesus kan di surga masih manusia kan Nabi Ri? Wujudnya bisa apa aja no. Ya kan jadi laki-laki kan, dia masih anak Maria toh di surga. Yesus itu masih anak Maria nggak? Yesus itu di surga itu ya tetap raja dari dulu, sekarang dan selamanya. Waktu turun ke bumi ya dia menjadi anak Maria. Kalau di surga sekarang masih anak Maria atau bukan lagi? Sekarang di surga ya jadi raja, kembali ke posisinya semula sebelum dunia diciptakan. Bukan lagi anak Maria? Ya anak waktu di bawah. Kalau ya, udah ya di sekarang, surga, yang sekarang ini maksud gua. enggak sudah. Dia Oh, jadi udah putus, kembali ke jadi udah putus hubungan antara ibu dan anak. Itu udah menjadi keluarga. Enggak, Maria itu memanggil Yesus anak atau memanggil Yesus Tuhan? Di surga. Iya, di surga. Ya Tuhan, Raja. Jadi bukan lagi anakku Yesus, dirubah menjadi Tuhanku Yesus gitu ya, Maria itu ya? Oh enggak, udah. Gimana cara manggilnya kira-kira Maria ke Yesus? Ya Tuhan dan Raja kami. Oh, bukan lagi anaknya? Bukan. Waduh, durhaka dong Yesus melupakan ibunya. Hah? Durhaka dong Yesus melupakan ibunya. Loh, kan ibunya masuk surga, kok durhaka? Ya statusnya sebagai anak ibu apa bukan lagi? Nggak ada yang durhaka sih itu. Ya maksud gua itu statusnya Yesus sama Maria itu masih anak ibu atau bukan lagi gitu loh. Ya bukan no. Ya berarti dia melupakan ibunya kalau gitu, bukan lagi ibunya. Ya enggak, kan ibunya masuk surga, kecuali ibunya dibuang ke neraka baru durhaka anak. Ya statusnya itu loh Nabi Ri, statusnya saya tanya. Ya statusnya ya udah berubah. Berubah jadi apa? Itu kan waktu status di bumi anak dan saya nggak nanya ibu. di bumi, di surga sekarang dia statusnya masih satu kakak nggak? Ya bukan. Oh jadi antara ibu dan Yesus di surga, antara Maria bukan lagi anak ibu ya? Bukan. Berarti durhaka dong. Ya enggak dong. Ya, bukan lagi ibunya kok, mestinya kan Yesus selamanya panggilnya ibu ke mamanya. Kan dia Maria yang lahirin dulu. Kan itu cuma panggilan, panggil boleh apa aja. Ada anak manggil bapaknya pakai nama, kan bebas. Oh jadi Maria menyembah Yesus di surga? Betul. Jadi ibu menyembah anaknya di surga ya? Oke ya, Nabi Ria. Ya. Oke. Dulu yang mencabut nyawanya Maria di bumi siapa sih Nabi Ri? Hah? Dulu yang mematikan Maria di bumi siapa? Malaikat. Siapa yang nyuruh malaikat itu? Yang nyuruh malaikat. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oh jadi Yesus nyuruh malaikat bunuh ibunya?
Bukan dibunuh, mati sendiri, mati karena tua. Ya katanya tadi malaikat yang nyabut atas perintah Yesus. Emang Maria ditusuk, dibunuh, kan mati sendiri karena tua. Iya kan Yesus perintahin malaikat, kamu turun ke bumi, cabut nyawa ibu saya kan gitu. Bukan mencabut, tapi menjemput ibu saya ke surga. Ya tapi kan rohnya dimatiin dulu, dipisahin sama badannya. Enggak, rohnya enggak dimatiin, rohnya dijemput. Iya, rohnya dipisahin sama badannya. Jadi Iya, mati itu namanya. Dijemput, bukan dimatiin. Jadi Bunda Maria nggak mati waktu itu. Terpisahnya roh dan tubuh ya mati. Ya mati. Yang mematikan itu siapa? Bukan dimatikan, mati sendiri. Loh, kan tadi Yesus perintahin malaikat nyabut nyawa ibunya. Iya kan, malaikat datang untuk menjemput rohnya. Rohnya ini meninggalkan tubuh, naik ke surga. Mati nggak tuh? Mati nggak Maria waktu itu? Sama manusia proses itu disebut mati kalau Ya sudah mati, nggak ada berarti tubuh. Yesus nyuruh malaikat untuk mematikan ibunya, betul? Gimana sih lo? Ya udah lalu berobat lagi Nagiri. Jangan sampai yang dijemput itu rohnya masuk surga, itu rohnya itu yang dijemput. Nah proses penjemputannya itu, berpisahnya itu disebut mati sama warga bumi. Terus yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib siapa Nagiri? Yang mencabut. Kan dia mati tuh di tiang salib. Iya. Nyawanya keluar dari badannya kan gitu ya? Iya. Ya siapa yang mengeluarkan nyawanya dari badannya? Nggak ada. Bunuh diri. Keluar sendiri. Ya bunuh diri namanya. Oh, keluar sendiri kok bunuh diri? Ya kan keluar sendiri, mati sendiri dong. Ya. Ya iya bunuh diri namanya. Kalau orang lagi tidur, rohnya keluar sendiri, terus nggak balik-balik, masa bunuh diri? Ya iya, terus siapa yang cabut itu? Ya nggak ada, ya rohnya keluar sendiri terus mati. Oh berarti nggak ada malaikat yang mencabut? Nggak ada, malaikat mana berani? Oh jadi Yesus itu nyawanya keluar sendiri. Iya, malaikat itu mana ada berani mencabut nyawa Yesus, orang yang ciptakan malaikat Yesus. Nah terus dia kan dikubur 3 hari itu Nabi nyawanya nggak ada kan dalam mayat tuh ya? Ya. Ya nyawanya kemana itu? Ya keliling dunia. Oh nyawanya keliling dunia, ngapain? Memberitakan Injil. Bah, nyawanya memberitakan Injil ke seluruh dunia, nyawa itu. Iya. Meninggalkan jasad 3 hari. Iya. 3 kali itu nyawa meninggalkan jasadnya 3 hari, ngapain? Ya kan sampai sekarang Yesus masih bekerja. Ya ntar dulu. Jadi nyawanya 3 hari keliling dunia injilin. Iya. Nah, terus dunia. Terus abis itu 3 hari nyawa ini masuk lagi ke badan. Betul. Hidup lagi. Betul. Masuk sendiri keluar sendiri gitu ya? Iya. Itu teh celup apa Tuhan itu? Tuhan tuh kayak teh celup. Naik turun, naik turun, naik turun, keluar masuk, itu teh celup bukan Tuhan, Nabiri. Kalau teh celup kan digerakkan, nggak bisa gerak sendiri. Iya, intinya kan naik turun kayak teh celup. Intinya itu gini, kenapa Pak Sugi menolak mimpi yang datang ke Pak Sugi melihat sosok putih yang mengatakan akulah Tuhan. Karena kata Yesus Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan yang kelihatan itu kata Yesus iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai standar Yesus. Kata Yesus, dia yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Dan ini kok tiba-tiba otong-otong saya ke bukit tinggi, ya kan, diperlihatkan dunia sebelah timur, bumi sebelah timur itu meledak-ledak, lalu dia ngaku Tuhan. Saya bilang iblis. Kalau dia bukan iblis bisa ngalahin saya dong.
Tuhan harus bisa ngalahin saya. Ternyata dia nggak bisa ngalahin saya. Berarti iblis beneran dia. Kan dia kan Pak Sugi kan menolak Tuhan, jadi dia pergi. Seharusnya Tuhan murka dong kalau itu betul-betul Tuhan. Saya katakan iblis loh. Jangankan apa Tuhan, kalau kita ngomong Jokowi itu misal nih, Jokowi itu iblis, ditangkap polisi kita. Ini Tuhan saya kata-kata ini iblis, saya malah ditinggal, gak tanggung jawab dia Nafiri. Ya kan Tuhan kan panjang sabar, jadi dia masih memberi panjang kesempatan. sabar. Karena dia itu bukan panjang sabar, karena kalah sama saya dia. Adu argumen kalah dia, kabur dia. Tuhannya Dia mau ngomong apa juga? Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau dia ngomong Tuhan kelihatan, berarti kau penipu. Karena kamu ngomong di Bible, ya kan, di dalam Yohanes 5 ayat 37 katanya Tuhan tidak kelihatan. Sekarang kamu kelihatan. Mau ngomong apa dia coba kalau saya debat kayak gitu? Ya Pak Sugi kan belum berdebat, baru berasumsi. Debat itu bukan asumsi, ada dasarnya kok asumsi. Ya memang Tuhan kan nggak kelihatan kata Pak Sugi tadi. Nah, iya, kata Yesus Tuhan nggak kelihatan. Allah kelihatan enggak? Enggak, kata Yesus Tuhan nggak kelihatan kok. Ya, jadi Tuhan itu nggak kelihatan kata Yesus. Ketika dia mau mencobai saya bahwa dia ngaku Tuhan, wah ini jelas iblis, karena kata Yesus iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah itu ada dasar-dasarnya Nafiri. Makanya saya yakin bahwa yang menjumpai saya dalam mimpi itu jelas-jelas iblis, walaupun rupanya seperti Yesus. Karena memang tidak ada jaminan dari Yesus bahwa iblis tidak bisa menyamar seperti dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad memberi jaminan, ya, siapa yang bertemu aku di dalam mimpi itulah aku, karena iblis tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Nah, ada nggak jaminan dari Yesus bahwa iblis itu tidak bisa menyerupai Yesus? Nggak ada. Bahkan Yesus mengatakan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah itu dia. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 di situ dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kalau kita dijumpai roh harus kita uji dulu. Jangan langsung dipercaya, oh Yesus ini Tuhan, kabur dia, mampus kau. Tuhannya otomatis itu Bang. Iya. Baru sama mau nanya, Nabirin nanti kalau kamu mau dirujuk, kamu mau minta rumah sakit mana? Malah kabur dia. Bang, saya ingin ini aja bicara. Semoga panjang umur semua, semoga sehat selalu dah. Amin, amin, amin. Berjuang ya, saya turun lagi ya. Assalamualaikum. Oke Bang, makasih Bang atas doanya Bang Cahayu. Anda ini wong lanang tapi Cahayu, piye oleh kunyalui Bang Cahayu. Aduh, pusing aku dibuatnya. Lebih parah dari Nafiri ini Bang Cahayu ini. Kasih tahu saya dong. Islam Pak Kristen kasih tahu saya. Halo, kasih tahu saya. Bang, kalau nggak ada suara diturunin loh. Sebelum Anda diturunin cepat ngomong. Kristen Bang, saya Kristen ya. Bang. Ada mau bertanya atau mau ditanya Bang? Saya bertanya aja, saya Kristen bodoh Bang. Saya mau bertanya. Boleh, silakan Bang. Emang sejak kapan ada Kristen pintar? Iya, itulah Bang, kan saya kan bodoh. Dan saya mau nanya nih. Gini Bang, di dalam Yunus 90, surat Yunus 90 disebutkan bahwa di situ bahwa Allah itu Allah yang disembah, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Jadi apakah Tuhan yang disembah Bani Israel ini sama nggak Bang? Sama yang Islam? Oke. Justru yang menyamakan Tuhannya Israel dengan Islam itu bukan orang Islam Bang. Orang Israel sendiri. Apa buktinya? Buktinya orang-orang Yahudi itu masih bisa sholat di masjid. Nah, setahu saya antara Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Israel itu beda. Kenapa begitu? Karena orang Israel nggak ada mau beribadah di gereja itu, tidak ada Bang.
Ya, bahkan orang Israel menyebut Kristen itu Avodah Jahrah, penyembah-penyembah najis, penyembah-penyembah pagan. Nah, kalau Anda lihat dari pernyataan Rabbi Saadia Gaon, dia itu mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Anda lihat videonya banyak kok di YouTube. Ya, jadi bukan kita yang menyamakan Tuhan kita dan Israel sama, tapi orang Israel sendiri yang menyamakannya. Begitu, Bang. Johan, diam dulu kau, Johan. Di situ statusnya kan Laut Merah kalau nggak salah ceritanya. Di situ Firaun memburu para orang-orang Bani Israel di Laut Mati kan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Firaun hampir tenggelam, mengeluarkan suara, "Aku percaya bahwa kamulah Tuhan, tiada Tuhan selain kau, dan kami percaya Bani Israel adalah termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." Jadi Bani Israel itu memang berserah diri kepada Tuhannya, mereka Muslim waktu itu. Gitu. Kalau saya baca di ayat Yunus 90 itu dikatakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, seperti itu, Bang. Ya memang Bukan Bani Israel seperti Tuhannya nasi siapa? Kan cuma satu sang pencipta. Gimana sih kamu? Bani Israel Iya. itu Iya, kalau dia maksudnya, taat Bang. kepada Nabi Musa, ya dia Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud Yang kata saya itu. tanya, Bang, apakah Tuhan yang disembah Bani Israel sama dengan yang di Al-Quran? Itu yang saya tanyakan, Ya Bang. Sama atau buktinya enggak, Bani Bang? Israel itu lebih memilih masjid tepila daripada gereja. Artinya mereka menyamakan sembahannya. Iya, saya nggak menanyakan siapa yang menyamakan, tapi Ya artinya kan saya sama udah atau tanya enggak? aja, sudah jawab, kau ngeyel. Abang nggak menjawab sama atau enggak, abang Ya hanya kalau menjawab yang begitu saya lain. turunkan kalau kau ngeyel. Udah Aturan dijawab kalau kau dia ngeyel. mikir, Katanya tadi Bang mengaku, Andi. sebentar dulu Pak De, katanya tadi mengaku Kristen botol. Giliran bertanya kita jawab ngeyel. Orang botol memang tempatnya ngeyel. Udahlah diturunkan aja gitu. Seharusnya dia itu apa ya, tahu ketika kita memberi jawaban. Ketika jangankan apa ya, orang Islam, orang Israel sendiri sudah mengakui sama. Aku masih tanya sama atau tidak loh. Orang Israel sendiri mengakui sama. Mikir dong, jawaban itu sudah masuk itu. Kalau Anda mikir, makanya tadi saya katakan nggak ada orang Kristen pintar tuh, nggak ada. Gitu loh. Orang udah dikasih jawaban setegas itu. Orang Israel sendiri mengatakan sama. Apa buktinya? Dia masih bisa beribadah ke masjid. Ya, satu lagi. Menurut Rabbi Saadia Gaon, Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi sama. Lu masih nanya juga apa sama atau tidak, gimana sih ini orang? Parah. Ya kalau kau udah mengaku dirimu botol, kalau kita menjelaskan, jangan membantah gitu loh. Jelas di situ kan Bani Israel itu waktu itu ya adalah Muslim, kan dijelaskan di Al-Quran. Kenapa mereka Muslim? Ya karena berserah diri sebagaimana mereka diajari oleh Nabi Musa. Ini kan oleh Nabi Yunus. Ini kan kisahnya Nabi Yunus. Siapapun orang di zaman itu mengikuti ajaran Nabi Yunus, dia Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Itu kan intinya di sana ya Pak Dea. Betul. Nah itu intinya di situ. Makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu dikejar oleh Firaun di laut. Di sisa hidupnya Firaun ini memburu, sudah hampir tenggelam. Firaun percaya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Bani Israel termasuk orang-orang yang berserah diri, Muslim. Gitu loh. Udah dijawab 2 kali, masih botol juga lu. Dia udah diberi contoh masih jadi kampret juga. Lu Ya. lihat orang Yudaisme kalau mau tevila. Emang lu pikir masuk gereja? Masuk masjid. Karena mereka percaya. Tapi kami umat Islam kagak pernah tuh mengatakan bahwa yang disembah umat Islam sama yang disembah dengan Bani Israel yang sekarang ya, yang sekarang ini. Kan gitu. Kama Allah Subhanahu Wa Taala itu laisa kami selisain, tidak pernah kami menyamakan dengan sembahan siapapun. Konsisten itu kami umat Islam itu. Beda dengan Kristen, biar laku, Tuhannya di-framing, berubah-ubah. di Islam-Islamkan.
Diyahudi-yahudikan. Nah, pagannya dihilangkan. Kalau nyamper sama orang Islam, Bang Andi, kalau dia nyamper sama orang Islam, pagannya dihilangkan. Kalau dia nyampur sama orang pagan, pagannya dinongolkan. Begitu, Bang Andi. Makanya Tuhannya orang Kristen nanti ketika di Bali sana, di kalangan Hindu, Tuhannya berubah jadi Sang Hyang Widewase. Ya kan? Kalau di Cina sana, Tuhannya berubah jadi Sun Gokong. Kalau di India Tuhannya berubah jadi Sai Baba. Begitulah Bang Andi. Giliran ke Israel diludahi. Iya, diludahi karena memang agama ini agama yang paling apa ya? Memalukan sebenarnya. Agama paling memalukan, nggak punya jati diri. Dia itu nyamar-nyamar. Supaya apa? Supaya laku. Kalau dia nggak nyamar-nyamar nggak laku Bang Andi. Contoh misalnya di Indonesia, Tuhan kami itu Theos, bukan Allah. Kitab kami itu Biblos, bukan Alkitab. Ya kan? Murid-murid Yesus itu apostolos, bukan rasul. Nah, kalau berani seperti itu, nggak laku. Ngerti? Nggak laku agamamu, nggak laku. Ya udah Ustadz, tunjukin Allah itu yang mana. Allah itu yang mana bagaimana sih? Itu sudah dikatakan Allah itu tidak seperti ciptaannya. Ini coba tunjukkan. Ya udah, saya akan tunjukkan Allah itu seperti apa kalau Anda bisa menunjukkan akalmu. Coba tunjukkan akalmu dulu. Kalau Maha Kuasa mestinya dia bisa dilihat dong. Oh, berarti Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Yesus nggak Maha Kuasa ya? Ya saya nggak peduli itu. Nah, nggak peduli karena kamu itu malu beragama Kristen. Karena Kristen ini agama yang benar-benar sangat menjijikkan. Agama yang campur-campur. Gitu loh, agama yang nyusup-nyusup perilaku. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 16 orang Kristen itu diperintahkan untuk seperti iblis. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular adalah simbol iblis di dalam Bible. Kenapa kalian itu diperintahkan seperti ular yang adalah iblis? Ya ini yang kamu lakukan ini adalah Anda sedang mengamalkan Matius 10 ayat 16. Nyamar-nyamar, pura-pura, saya lagi terguncang. Tidak ada, kita bukan orang bodoh yang mudah dibodohi, bos. Nggak seperti itu ya. Taruh lupa ya? Johan, kamu percaya nggak ada angin? Iya. Percaya Pak Guru. Kau bisa melihat angin? Itu kan sudah bisa ada. Pak Guru. Banyuma ajar dulu ini bocah ini, pusing saya ini orang ini. Kenapa Pak Guru? Dia nggak percaya kalau nggak dilihat. Mati meja. Iya kan Maha Kuasa. Berarti dia nggak percaya anaknya ibunya karena dia nggak lihat ibunya bikin dia. Bahaya anak. Iya, dia udah mengaku kalau dia bukan anak ibunya, anak bapak ibunya karena nggak lihat waktu bapak ibunya apa bikin dia. memang Ustaz Sugi lihat waktu dibikin. Oh, saya itu orangnya bisa percaya kepada sesuatu yang nggak terlihat. Beda dengan kamu. Kalau kamu kan kalau nggak dilihat oleh matamu, mata kepalamu sendiri, Anda nggak percaya. Jangan dipakai untuk saya, itu nggak cocok karena saya itu mempercayai sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa saya rasakan, bisa saya buktikan. Nah, Anda kan harus dilihat dengan mata kepala Anda. Berarti Anda nggak percaya bahwa Anda adalah anak orang tua Anda sendiri karena Anda tidak melihat bapak ibumu plek-plek sama lagi plek-plek ya, lagi plek-plek nggak anu. Pakai lagi nggak ngerti dia. Ada waktu itu. Baca dulu banyak itu banyak. Rumah yang lebat ini agama apa orang ini? Agama apa? Nyamar-nyamar Kristen tapi udah nggak pura-pura terguncang lagi. Oh, pura-pura aja. Ya. Itu. Karena takut ditanya tentang Kristen kali ya. Betul, itu dia. Maka jurusnya seperti itu. Iya. Jadi sekarang apa warna kepercayaannya, apa warnanya? Tadinya gini Bang Suma, saya ini kan lagi mau belajar Islam ya, tapi ternyata sambutannya ya luar biasa. Kau ditanya dulu kepercayaanmu sekarang apa, baru lanjut. Kau ditanya. Iya, saya menjelaskan dulu Bang Andi. Nah, jadi gini. Di KTP-mu aja dulu apa sekarang KTP-mu?
baru dijelaskan. Oten. Si Kristen dia Banyak lanjut. Jadi gini Om Andi. Bentar dulu, jangan bentar Kristen dulu. ya. Kristen, kenapa kamu bingung dengan Kristen? Coba kasih alasan dulu. Jadi gini, yang saya baca dari Muhammad ini luar biasa. Anda kan tadi ngaku kebingungan soal Kristen. Apa yang membuat Anda bingung? Coba terangkan dulu. Kan saya udah mau belajar Islam. Iya, tadi kan Anda tadi mengatakan saya sudah bimbang di Kristen. Supaya kami yakin bahwa kamu betul-betul bimbang di Kristen. Coba apa yang menyebabkan kamu bimbang di Kristen? Ya, bimbang itu karena ya tidak mungkin Tuhan itu banyak gitu. Oh, Kristen Tuhannya banyak. Iya. Oh, dengar nih kawan-kawan, Kristen Tuhannya banyak. Terus apa lagi? Ya itu aja. Oh, itu aja. Nah, lanjut Bang Juma. Kristen Tuhannya banyak, makanya dia nggak udah ragu Bang Juma. Jadi menurut akal sehat saudara, Tuhan itu harusnya berapa? Esa berarti satu ya, tunggal. Satu pun kayaknya nggak masuk itu kalau satu. Kan harus tunggal. Iya, kalau satu kan masih bisa dibagi dua. Bagi dua, betul. Iya. Bagus ini. Iya, Jadi Tuhan itu mesti satu. Dalam arti kata tunggal. Ya, Esa, Ahad. Iya. Ya, harus tunggal. Iya. Tidak terbilang dia kan? Karena tidak ada yang serupa dengan dia, kan gitu. Iya. Nah, sekarang apa yang Anda ingin pertanyakan terkait dengan Tuhan yang kami sembah, yang Ahad, yang tunggal ini? Iya, mestinya kan saya pelajari itu kan Tuhan itu maha kuasa, begitu kan? Iya, betul. Sepakat dong. Iya. Berarti dia bisa apa aja kan gitu. Dalam hal penciptaan dia bisa menciptakan apa saja. Jadi mestinya Tuhan ini bisa dilihat, bisa goib, kan begitu. Kalau Tuhan bisa dilihat, berarti dia tidak maha besar. Kan Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha suci. Kalau dia bisa dilihat, berarti dia ternodai. Karena segala nggak maha kuasa kalau nggak dilihat. Nah inilah. Justru dia akan maha kuasanya gugur. Oke, baik. Jadi Tuhan itu harus dilihat, wajib. Iya, harus. Apanya yang menurut saudara yang harus dilihat? Ya wujudnya gimana dia? Wujudnya. Untuk apa dilihat wujudnya? Untuk apa? Ya untuk meyakinkan supaya kita ini nggak imani saja dengan hayalan-hayalan. Oke. Atau hanya sebuah nama. Gitu. Baik. Ketika saudara melihat jejak kaki sapi, meskipun sapinya tidak Anda lihat, tapi cuman jejaknya, apakah Anda yakin bahwa di situ ada sapi? Kalau jejaknya ya? Iya. Ada jejak sapi menandakan adanya sapi, betul? Iya, betul. Alam semesta ini ada, berarti ada yang mengadakan, betul? Iya. Kalau yang mengadakan ini kemudian tidak menampakkan diri kepada mata kita yang punya keterbatasan ini, apakah yang mengadakan alam ini itu tidak ada? Atau tetap ada? Ya ada. Ada meskipun kita nggak lihat, betul? Nah, ya, kalau analoginya di sapi, mestinya kita runut itu jejaknya biar sapinya kelihatan kalau memang sapi enggak, ada. ini sebatas, ini kita berbicara iman. Kalau kita sudah lihat, oh ini uang ada di tangan kita, itu bukan iman. Itu bukan iman lagi. Terus apa itu? Itu percaya namanya. Sementara iman itu adalah implementasi buah dari akal. Tapi kalau udah dilihat, berarti itu penyaksian namanya. Oke,
Tapi kalau berbicara mengenai iman, seyakin-yakinnya, hakul yakin di atas daripada keyakinan, itu berarti tidak ada keraguan. Dengan melihat jejak sapi, tak ragu lagi di sini ada sapi. Itu iman. Nah, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Tuhan terbebas dari Tuhan terbebas dari bersin. Tuhan terbebas dari ruang. Tuhan terbebas dari relativitas sifat waktu. Bisa jadi bahan orang bertindak parah ini. Berarti nggak maha kuasa karena dia nggak bisa menjangkau ruang itu sendiri. Hah? Matemija? Iya. Justru karena dia berkuasa, makanya dia mengetahui segala aspek yang ada di atas muka bumi ini, karena dia maha kuasa. Dia maha mengetahui. Sedangkan yang datang untuk mengetahui seperti apa bumi ini, itu sifatnya tidak maha mengetahui berarti. Makanya dia perlu datang. Al-Quran menyatakan, Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan alam jagat raya ini berupa langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah itu ada bagi orang yang berakal. Sekarang yang menciptakan siang dan malam, yang mengadakan siang dan malam, itu siapa menurut saudara? Ya, siang dan malam itu terjadi. Ya, siapa yang mengadakan itu? Iya, karena putaran itu. Iya, yang membuat itu terjadi siapa? Yang mengatur semua ritme alam jagat raya ini itu siapa? Ya, itu aturan alam sendiri itu. Hah? Aturan alam sendiri. Tidak ada yang mengaturnya? Ya, yang mengaturnya ya dirinya sendiri. Tidak ada yang mengaturnya? Selain dirinya? Jadi mekanisme yang terjadi di alam jagat raya ini terjadi dengan sendirinya gitu? Iya, terjadi dengan sendiri. Dikarenakan Anda tidak melihat yang menjaganya? Iya. Yang mana coba? Jangan Kemarin saya kemarin saya itu di jalan lihat daun tiba-tiba berubah jadi iPhone. Keren banget itu. Anda percaya enggak? Itu halu itu. Nah, kenapa Anda katakan halu? Hah? Iya, karena itu kenapa? bisa dilalah. Apakah Anda juga tidak halu bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Itu halu itu. Artinya Ya, apa? bisa Artinya juga halu. ketika saya mengatakan daun berubah jadi iPhone, Anda tidak percaya karena segala sesuatu itu pasti ada yang menjadikan. Betul? Nah, itu dia. Yang menjadikan siapa? Yang menjadikan apa? Segala sesuatu ini. Ya Tuhan. Gimana sih? Kapan dia menjadikannya? Kamu belum dibikin sama mamamu. Orang kamu dijadikan mamamu aja kamu nggak tahu. Kamu tahu kapan kamu dijadikan mamamu? Tahu? Saya tanya, kamu tahu nggak dijadikan mamamu? Kalau kebenaran itu nggak terbantahkan, sepakat nggak? Nah iya, jangankan kapan Tuhan itu menjadikan segala sesuatu. Kamu saja dijadikan mamamu, kamu nggak tahu. Ya, betul nggak? Gimana mau tahu, saya sendiri nah, belum iya, lahir. sama saja. Bagaimana saya mau tahu saat itu saya belum ada? Ya makanya itu halu. Nah iya berarti. makanya, jangan tanya yang aneh-aneh ketika dibalikkan Anda nggak bisa jawab. Ya, Bocah, kan sudah bocah. saya jawab. Lanjut Bang Juma. Ya, kasih. Kamu bisa lihat rohmu? Itu roh itu apa itu? Ya, bingung kan? Sementara yang berbicara ini, yang berbicara dari diri kamu itu adalah rohmu. Kamu bisa lihat? Ya, roh itu sendiri kan halu itu. Matemija. Sesuatu hal yang tidak ada tapi diada-adakan. Jadi yang bernapas pada dirimu itu apa? Hidung, paru-paru. Jadi paru-paru bisa menghirup udara tanpa roh? Ya, roh itu yang mana dulu? Ya justru saya tanya, roh itu apa?
Ada atau tidak ada roh itu? Ya, saya nggak percaya roh itu ada. Mati meja. Mestinya yang percaya ini harus tunjukkan roh itu yang mana. Ya enggak, saya tanya kamu dulu, kamu hidup itu dengan apa? Ya, dengan diri saya sendiri. Ada roh di dalam tubuhmu? Ya, yang ada jantung. Apa ya? Ya sel-sel yang lain lah. Ya, roh ada nggak roh? Roh nggak ada roh. Oh begitu. Terus kenapa orang bisa mati? Ya karena udah nggak hidup. Nah, kenapa dia nggak hidup? Ya nggak tahu, tanya sama orang matinya. Orang gila, kau turun. Kau turun, kau bicara sama monyet, sama anjing di kandang binatang. Kau turun, kau layak. Kau jadi binatang saja. Karena rohmu saja kau tidak tahu. Bagaimana bisa kita berdiskusi kalau otakmu nggak berfungsi? Susah. Memang susah. Dari pertama tadi udah saya bilang, 1400 tahun itu yang lalu itu ada alat untuk nyelam enggak? Ya ada, apa? Nggak tahu. Nah kan koplah, memang ini dalam rangka penyamaran. Orang Kristen itu ya, untuk menyamar itu dia rela mengatakan agamanya itu jelek. Rela itu. Betul. Enggak seger-seger dia ngaku gila. Iya, ngaku gila. Mengatakan Tuhannya banyak itu udah biasa. Jadi jangan heran, beda dengan kita ya kawan-kawan muslim. Orang Islam itu jangankan sampai kita itu mengatakan Islam itu salah gitu ya. Ngomong saya Kristen aja udah murtad. Itu di Islam. Di Kristen enggak. Dia bahkan rela bersahadat, rela menyangkal Tuhannya. Itu biasa di Kristen seperti itu. Ya, itu banyak terjadi seperti Senogorgi itu. Wow, dia syahadat masuk Islam dia, tapi tetap Kristen. Gitu cara mereka itu ya. Ular beludak kata Yesus, mereka itu ular beludak. Makanya wajar kalau Yesus itu mengatakan mereka ini adalah anjing. Di dalam Matius 15 ayat 26 itu. Mereka itu anjing. Jadi memang begitu cara mereka itu untuk menutupi agamanya supaya tidak dikorek-korek. Jadi jangan langsung kita itu menyambut gembira kalau ada orang Kristen itu ngaku aku sudah terguncang. Jangan mudah dikelabui. Kita selidiki dulu orang ini motivasinya apa. Dari situ kita bisa lihat kok orang ini motivasinya apa, cari kebenaran atau hanya dia itu mau menutupi kebobrokan agamanya. Itu saja. Coba kita naikkan lagi. Siapa nih, mana yang Kristen? Yang Kristen coba minta naik ya. Yang Islam jangan dulu lah, biar terjadi dialog. Yang Kristen silakan minta naik supaya terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa nih abang saya di atas. Saya bersyukur, saya dari Kalimantan. Jadi kemarin malam Bang Juma ketemu saya di tempat hotel saya. Bang Juma naik. Alhamdulillah. Akhirnya mualaf. Masya Allah. Siapa tuh Bang? Sisilia. Silsilia. Iya, Silsilia ya. Yang disadatkan Bang Juma itu ya. Terharu saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ada di Kalimantan, Bang. Kalimantan Selatan. Oh, Selatan. Ya, Masya Allah. Nggih, kalau ada perlu apa di Kalimantan nanti kontak-kontak aja sama kita. Siap, Bang. Saya mau pesen mando terbang, Bang. Bang Juma mau pesen apa? Tombak terbang atau mando terbang? Panglima Kumbang. Oh, Panglima Kumbang. Kita sambut dulu Kak Lolo. Siapa nih? Mamang. Assalamualaikum. Halo Mamang. Nggak ada suaranya, turun ya Bang ya. Mamang. Selesai nih kandang ya Roh. Urusannya loh. Selesai nih. Siap. Baca peti. Baik kau dicok itu
Sebab lampu. Ada apa sih Bang Andi ini ngomong apa sih? Aku nggak ngerti tuh. Kere mana? Ngomonglah pakai bahasa Indonesia biar aku tahu. Enggak, masalah ini loh. Ada tanah mau dibeli Pak De. Oleh Banjuma, tapi orangnya sudah deal harga. Keluarganya naikin lagi harga gitu loh maksudnya. Oh, di mana itu? Biasa di kampung. Oh, di kampung. Kirain di Siak. Kirain di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J dan A. Janda. Maksudnya gitu ya? J dan A. Anfal. Janda. Anfal ya akhi. كيف حالك يا أخي؟ شو أخبارك؟ Alhamdulillah. الحمد لله ما شاء الله يا أخي أنا Barakallah. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak supaya yang di bawah tahu. terutama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. nama saya Anfal akhi. Saya asli saya dari Sumatera, Sumsel, Maliki Yaumiddin. Timur. Iya. Aywa. Ana minal madrasati. Insyaallah. Mahir bahasa Arab. Naam ya akhi Hadi. Mahir bahasa Arab ini. Halo Bang Juma, كيف حالك يا Bang Juma? شو أخبارك اليوم؟ Alhamdulillah, saya sakit. Ada Marit. Masya Allah. Farha Fiki, senang bisa bicara dengan antum ya akhi. La fulus ya ukhti. Doaku. Kenapa gak punya duit? No pulus no happy. Maafi fulus. Halo. Doakum ya ukhti. Handi, akhi Handi, no fulus no happy. Oke, مو مشكلة يا أخي. مهم أنا فاهم فيك تقدر تتكلم مع أخي جمعة ما شاء الله. Marhaba, sabah al khair. أنا اسمك أنفال يا أخي. Laila Syaidah. Antum. Naam. Antum tatunani wasayidan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan katanya kan. Anak Asif. Enggak, Besara Ana sangat senang bisa satu kamar dengan Bang Juma, terutama guru kami Masya Allah ya tentang debater ini saya hancurin jempol. Walaupun saya jauh dengan beliau, tapi anak setiap mantau beliau berdebat. Masya Allah. Terima kasih Juma atas aslinya mana? dukungannya. Makassar kah? Aslinya Iya, beliau Makassar ya. والله يا أخي شكرا جزيلا والله سبدي لي أنا فرحان فيك ya ukhti. Ana asli min Yaman. Hadramut. نعم Hadramut, Hadarim. المدرب Yaman. نعم يا أخي سؤال لي توا صوتك صوتك مو عادل يعني apa sih Maaf ya Mbak ya, suaranya supaya terlalu jauh. terjadi dialog antara Islam dan Kristen tidak terganggu, mohon maaf terpaksa kita turunkan terlebih dahulu supaya ada orang Kristen yang naik ya. Nanti kalau mau pakai bahasa Arab orang Kristen nggak naik lagi nanti. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke bang, makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau pakai bahasa Arab ke Supiatul. Iya. Oke. Orang udah disuruh pakai bahasa Indonesia dari tadi tuh netizen bingung tuh loh, kasihan. Masih juga ke Arab-Araban ya, salahnya sendiri. Tapi sebenarnya saya lancar sih Pak De, cuman saya nggak enak kalau menyombongkan diri gitu loh. Oke, lanjut bang. Buktinya anak-anak kecil di Arab lancar semua bahasa Arab kok. Saya nggak sombong loh. Di mana? Tosi yang kaya ada tosi nama apa kono.
Gelo-gelo. Selamat sore bang. Kok diturunkan saya tadi bang? Karena kau nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Saya kan tanya. Nggak gini loh, diam dulu kau. Dia mengaku Kristen botol. Ngaku dirinya Kristen botol. Dia yang bertanya, dijelaskan tadi surah Yunus ayat 90 gitu ya, dijelasin baik-baik. Dia ngeyel. So ngeritik gitu loh. Tapi betul. Saya tanya sama atau enggak Tuhan Kan yang sudah disembah. dijawab tadi bang. Abang Orang nggak Yahudi jawab. sendiri menganggap sama. Artinya apa? Tidak perlu orang Islam itu menyamakan, biar orang Yahudi sendiri yang menjawab. Orang Yahudi menjawab sama. Kalau saya yang menjawab nanti Anda nggak percaya, biar orang Yahudi yang menjawab bahwa Tuhan Islam dan Kristen menurut Yahudi sama. Nah sekarang pertanyaan saya, lo Kristen itu Tuhannya sama nggak sama Yahudi? Coba Menurut jawab. Islam, saya tanya tadi menurut Islam bang, menurut Islam sama atau enggak? Bukan menurut Yahudi. Udah. Menurut Islam, Bang Juma mau ngelayani enggak? Dia apa? Masih sehat, masih bisa sembuh. Oten kopla. Oh. Saya tanya, menurut Islam sama atau enggak Tuhan yang disembah Bani Israel sama Tuhan yang disembah oleh Islam sendiri? Udah Itu saya yang jawab loh tanya. tadi itu hanya Kalau yang dimaksud Abang Bani Israel ini anaknya keturunan dari Abraham alaihissalam, berarti Tuhan yang disembah itu sama, tapi berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan daripada kitabnya orang Yahudi. Karena kalau di dalam kitabnya kami umat Islam, di situ Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha, sesungguhnya Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, mereka menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Gitu. Berarti kalau menurut Al-Quran sama ya bang, menurut Al-Quran Tuhan yang disembah oleh keturunan Abraham, keturunan Yakub, dalam hal ini Allah itu sama. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, ini Yakub nih yang menyeru, Yakub yang menyeru kepada anak-anaknya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu yang diterangkan kemudian. Apakah kamu bersaksi saat maut menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Kemudian anak-anak mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Masih masuk di situ? Ini Bang Alfa. Ini lagi pacaran naik, aduh. Ya udah dikosongin. Udah dijawab itu bro. Ya, dari jawaban Bang Zuma saya dapat bahwa kalau di Al-Quran dikatakan Tuhan yang disembah oleh keturunan Yakub yaitu Bani Israel sama ya. Ya. Tapi kalau saya lihat sih literasi di dalam Yudaisme sendiri nggak usah lu bahasa Yudaisme, kau bukan Yudaisme.
Harusnya kamu bahas apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi itu sama. Karena kamu mengambil kitabnya Yahudi. Itu loh. Kalau kami umat Islam nggak ada mengambil kitabnya Yahudi. Kamu sebagai Kristen yang mengambil kitabnya orang. Nyolong. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu yang bernama Yesus bintang timur ini, si Helal bin Zakar ini, itu sama dengan sembahan Bani Israel yang kitabnya kalian curi? Sama enggak? Kami menyembah, yang saya lihat ya Bang, saya sebenarnya Kristen yang botol sih Bang, cuman saya tahu sedikit. Yang di Biblos itu, Biblos ya Bang, jangan Alkitab ya, nanti Abang marah pula saya panggil Alkitab. Di Biblos itu katanya, itu di perjanjian lama disebut dengan Yahweh, itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yudaisme Bang. Itu loh Bang. Jadi Yesus itu Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Yahweh Bang, kami menyembah Yahweh. Saya tadi nggak menyebut Yesus kan Bang, Yahweh. Ya, yang saya tanya, Kristen kan nyembah Yesus, anak Maria. Menyembah Yahweh juga Bang. Anaknya Maria yang kalian sembah. Saya juga menyembah Yahweh kalau dilihat di Biblos Bang. Berarti Tuhanmu ada berapa? Satu, Yahweh itu yang menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus. Gitu loh. Ya itu yang kutanya, itu yang kutanya. Itu yang kutanya. Apakah yang kamu sembah bernama Yesus bintang timur itu sama dengan yang orang Yahudi sembah, yang mereka sebut Elohim, sama enggak? Ya, kami menyembah Yahweh Bang, sama-sama Bang, Yahweh. YHWH. Jadi orang Yahudi menyembah Yesus. YHWH Bang, Yahweh. Orang Yahudi menyembah Yesus. YHWH Bang, Yahweh saya bilang kan. Berarti nggak menyembah Yesus, berarti nggak sama dong. Sama, kami menyembah Yahweh juga Bang. Coba lihat kamu yang mengklaim, kamu yang mengklaim Tuhannya Yahudi menjadi bayi. Kamu, tapi orang Yahudi tidak mengklaim itu. Kalian kan penumpang gelap. Makanya muncul pertanyaan, apakah menurut Yahudi Tuhanmu dan Tuhan mereka itu sama? Tidak. Menurut Kristen, apakah Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen? Iya, sama. Itu menurut kamu. Yahudi apa nama tempat ibadahnya yang menyembah Yesus? Ada nggak? Sekarang tempat ibadah orang Yahudi kan belum dibangun lagi Bang, bait suci yang ketiga. Ya kan? Udahlah, suka-suka kamu lah. Yang pasti Yesus itu Tuhan buatan Roma. Tapi kaitan antara Islam dan Yudaisme nggak ada saya lihat Bang Juma. Sedangkan orang yang jangan kau bahas dulu, jangan kau bahas. Islam dan Yahudi tidak ada hubungannya dalam hal kitab. Oke? Islam dalam kitabnya hal Al-Quran. Tuhan juga tidak ada ya Bang. Ya terserahmu lah. Kami juga tidak mengatakan Tuhan kami harus sama. Kami menyembah jadi Allah. Kenapa Islam mengatakan dia mempunyai nabi yang dari orang Yahudi Bang, sementara nggak ada kaitan. Kami percaya sesuai dengan kitab suci kami. Al-Quran kami mengatakan itu. Al-Quran milik kami. Al-Quran kami menjelaskan itu. Al-Quran kami menerangkan tentang itu. Artinya tanpa ada bukti Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Kitab suci Al-Quran, kitab independen, menceritakan hal itu. Kamu nggak punya urusan dengan itu. Ini kitab saya. Berbeda dengan kamu. Kamu mengambil kitabnya orang Yahudi. Lalu kau mengklaim Tuhanmu yang adalah manusia. Kau klaim itu juga adalah Tuhannya Yahudi. Beda kita. Kalau di Al-Quran, gimana? Artinya apa? Artinya Al-Quran itu kan muncul di abad ke-7 Bang. Berarti sebelum-sebelumnya itu kan Abang tadi menyebutkan Al-Quran kitab independen, nggak ada kaitan dengan yang lainnya kan? Ya memang nggak ada kaitannya. Coba coba kau tunjukkan. Itu muncul di abad ke-7 tiba-tiba kedebek gitu ya Bang. Tiba-tiba muncul. Kedebek. Makanya sekali-kali kalau berdiskusi itu lain kali otak dibawa, Bung. Otak dibawa. Al-Quran, dengar. Al-Quran datang melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat datang melalui Roh Kudus kepada Nabi Musa alaihi salam, menceritakan tentang Abraham. Berapa jaraknya Abraham dengan Nabi Musa? Menceritakan tentang Adam. Berapa jaraknya Adam kepada Nabi Musa? Ingin kau katakan kitabnya Nabi Musa kedebek juga di Gunung Sinai? Lalu bagaimana dengan Paulus?
kitabnya bertaburan. Itu karangan-karangan semua itu. Tidak ada hubungannya dengan Paulus, dengan Nabi Musa. Kok ada cerita Nabi Musa di kitabnya? Begitu juga kalian orang Kristen, tak ada hubungannya kalian. Pembedanya antara Kristen dengan Islam, Islam punya kitab bernama Al-Quran. Diwahyukan dari yang maha tinggi, yang maha menyaksikan, melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah. Wajar kalau Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa itu, dan masa yang akan datang. Wajar. Tapi sumbernya satu-satunya dari Allah. Tidak melakukan penyelidikan, tidak mengambil kitabnya agama lain, menerjemahkan kitabnya orang lalu tempel di atas kitabnya biar dianggap sebagai ajaran yang sama. Tidak sama dengan agama Anda. Agama Anda itu perjanjian lama Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Itulah agama Anda. Agama yang tidak punya harga diri, tidak punya jati diri, tidak punya identitas jelas. Dibilang Yahudi bukan, dibilang Islam juga bukan. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam digabung menjadi satu. Padahal yang kau sembah itu adalah popok. Dibilang Yahudi. Yang kau sembah itu makhluk halus bernama Yesus, Lucifer, bintang timur, gilang gemilang. Itu yang kau sembah. Makhluk halus alias iblis. Itu yang kau sembah dengan mengambil nama anak Maria, Yesus. Padahal yang kau sembah itu adalah Yesus, Helal bin Zakar, sang bintang timur gilang gemilang. Itu sembahanmu. Sembahan yang juga datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 18. Itu sembahanmu itu. Yang datang kepada Paulus, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi yang mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah itu sembahanmu itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu sembahanmu itu. Di Kisah Para Rasul 16 itu bukannya orang tenung. Ya itu dia, tapi itu kan iblis. Itu makanya aku bilang yang kau sembah itu adalah popok. Kotopak. Jangan kau klaim Tuhannya Yahudi adalah Tuhanmu. Bukan. Tuhanmu itu berbeda. Tuhanmu itu karangan Paulus yang ketemu di padang pasir, padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Tuhanmu itu. Parah. Tapi paling tidak ajaran Kristen kan masih membenarkan ajaran Yahudi, bukan seperti di Islam yang kayaknya kaitan antara agama itu nggak ada, ya kan Bang Juma? Apa hubungannya? Coba kau hubungkan dulu. Kau hubungkan antara Yahudi dan Kristen. Benang merahnya saya ingin tahu. Coba benang merahnya yang saya minta. Hubungkan agama Yahudi dengan Kristen. Coba benang merahnya. Silakan. Benang merahnya, kelahiran Yesus dinubuatkan dalam kitab-kitab Yudaisme. Saya tidak tanya kelahiran Yesus. Yang saya tanya Karisteng, penyembah popok. Apa hubungannya dengan agama Yahudi? Benang merahnya yang saya tanya. Bukan kelahiran Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Yang saya tanya ini Karisteng, pemakan babi, penyembah popok yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini malah seriusan. Itu berapa nabi yang datang kepada Bani Israel? Tidak ada yang bertanya, siapakah engkau Elohim? Akulah Elohim yang punya tato di paha. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Itu cuman karangan agamamu saja tuh. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu itu adalah Tuhan? Dari mana coba? Ayo. Bukan, udah tahu Tuhan masa ditanya. Bang Juma, saya kan tadi katakan benang merahnya kan Kristen mengakui ajaran Yudaisme. Iya, itu kan pengakuan. Yang saya tanya itu benang merah, penghubung risalah kenabian Yudaisme kepada Kristen. Itu di mana hubungannya?
Nah, hubungannya gini Bang Juma. Di kitab Perjanjian Lama mengatakan akan ada Mesias. Ya, Mesiasnya siapa? Yesus, itulah yang merahnya, Bang. Iya, Mesias itu datang untuk Bani Israel. Yang saya tanya, Kristen penyembah Yesus bintang timur, apa hubungannya dengan Kristen? Orang-orang Roma, kerajaan Roma, kekaisaran Roma tidak pernah dijanjikan Mesias. Tidak ada yang pernah menjanjikan Roma Mesias, nggak ada. Yang dijanjikan Mesias itu adalah Bani Yakob. Oke Bang, Bang Juma, di kitab Yudaisme dikatakan kepada Abraham bahwa dari keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Iya, jadi lewat tahu, siapa? Lewat Yesus ngerti, Kristus. tahu. Yang mendapat, Iya, Bang. nah sekarang yang dikatakan berkat itu, ya, yang dikatakan berkat itu adalah unsur keselamatan yang didatangkan oleh Tuhan melalui hambanya. Nah, di Kristen mana ada pemberkatan kepada Abraham? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke saya pemberkatan Kristen kepada Abraham. Coba, saya mau tahu. Bukan ke situ arahnya Bang Juma. Arahnya gini. Bagaimana? Dari keturunan Abraham, siapakah yang menjadi berkat menjadi seluruh umat manusia? Gitu loh. Anda salah. Coba Anda baca Kejadian 12 nomor 3. Apa yang diuraikan di sana coba? Ya, apa Bang Juma, silakan. Ya, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Apa kalimat terakhirnya? Dan olehmu Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, olehmu berarti dari keturunan Abraham nanti akan memperoleh berkat orang itu. Nah, sekarang siapa dari keturunan Abraham yang mengajarkan kemudian pemberkatan kepada Abraham sehingga manusia di atas muka bumi ini mendapatkan berkat akibat daripada memberkati Abraham? Kata Tuhan, siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkati. Nah, sekarang agama mana yang menyebar ke seluruh penjuru bumi melakukan pemberkatan kepada Abraham agar mereka mendapatkan berkat dari Tuhan? Siapa? Siapa? Kristen Bang, agama Kristen. Nah, coba kamu tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham supaya Kristen dapat berkat. Silakan. Yang memberkati Abraham yang bisa cuma Tuhan Bang, manusia nggak bisa memberkati Bang. Bang, Ya, wajarlah Bang. kau mengatakan dirimu botol. Tuhan mengatakan, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati Abraham. Jadi, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Betul? Betul. Betul. Kita buka aja Bang, di mana ayatnya Bang? Kita baca ya Bang. Kejadian 12 nomor 3. Sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen terhadap Abraham. Silakan, saya tunggu. Orang Kristen memberkati Abraham. Ya, tolong tunjukkan mana buktinya kalian memberkati Abraham. Macet. Tok, ganjel tok. Mana? Tolong tunjukkan bukti implementasi rutinitas keagamaan pemberkatan terhadap Abraham itu. Tunjukkan kepada saya, silakan. Macet. Supaya dunia diberkati oleh Tuhan, maka orang-orang itu harus memberkati Abraham. Semua orang-orang harus memberkati. Karena dari keturunan Abraham lah mengajarkan untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham. Agar orang itu mendapatkan berkat dari Tuhan, orang itu harus memberkati Abraham. Nah, umat Islam siang malam kemanapun kaki umat Islam berpijak, kesanalah mereka akan memberkati Abraham siang dan malam.
Itu Islam. Sekarang coba buktikan kalau Kristen juga melakukan pemberkatan kepada Abraham. Tunjukkan. Ini pertanyaan sudah 4 kali. Bang Juma, Islam di mana memberkati Abraham? Bagaimana La caranya? haula wala quwata illa billah. La haula. Pertama, dari segi ritual. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian surah Al-Baqarah ayat 130. Apa kata Allah di sana? Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya. Sunnat, siapa yang benci sunnat? Oten. Oke. Satu Tuhan, tauhid. Ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Siapa yang benci ilahnya Abraham? Siapa yang membenci ilahnya Abraham? Oten. Sampai dia harus menggantikannya dengan manusia. Itu kedua. Ketiga, siapa yang membenci korban hewan yang dipunyai oleh Abraham? Oten lagi. Sampai dia harus mengganti korban hewan menjadi korban manusia. Itulah orang yang memperbodoh diri. Nah, mana pembuktian pemberkatan kamu kepada Abraham? Kau sudah benci agamanya. Itu jawab pasti. Tadinya satu Tuhan, kau ganti menjadi 3 Tuhan. Tuhannya Abraham bukan manusia, kau ganti jadi manusia. Tuhannya Abraham maha hidup, kau ganti dengan makhluk yang mati. Tuhannya Abraham menginginkan kurban hewan, kau ganti jadi manusia. Tuhannya Abraham menginginkan sunat, kau ganti dengan tidak sunat. Sekarang, itu kamu kena 4-0. Sekarang 5-0 sampai 7-0, Anda tunjukkan pemberkatan dalam prosesi keagamaan Kristen kepada Abraham itu apa? Ini pertanyaan kelima. Macet. Oh, macet. Bang, gini ya Bang, saya terangkan dulu dari sisi Kristennya. Orang Kristen Saya tanya prosesi pemberkatan umat Islam kemanapun bumi dipijak, umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Di dalam salat, umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan non-stop. Ya, jelas itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Setiap umat Islam salat pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam dan keluarganya. Bukti akurat, tidak ada umat Islam yang tidak salat, yang tidak melakukan pemberkatan. Pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kemana Islam pergi, kemana Islam berpengaruh, kemana Islam mendapat pengikut, kesitulah kemudian pemberkatan merambah ke muka bumi, mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa orang Islam itu mendapat berkat dari Tuhan? Kenapa bumi yang dinaungi oleh umat Islam itu dapat berkat? Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang memberkati engkau Abraham, pasti aku berkati, dan oleh keturunanmu lah kemudian orang-orang akan mendapatkan berkat. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan. Karena di situ mengatakan, dan barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, pasti aku akan mengutuknya. Tunjukkan kepada saya kalau orang Kristen memberkati Abraham. Kalau tidak, maka Kristen terbukti mengutuk Abraham. Silakan. Kalau saya sih melihat, siapakah keturunan Ibrahim yang melalui dia semua manusia mendapat berkat. Kalau saya lihat hanya dalam pribadi Yesus, yang lain nggak ada. Apa hubungannya? Yesus itu keturunan Abraham yang kalian imani, manusia yang mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Jangan Anda ngadi-ngadi membawa itu. Cukuplah penderitaan Abraham kau buat. Jangan kau bawa lagi cucunya. Sekarang Kristen ada nggak melakukan pemberkatan kepada Abraham? Itu dulu. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, pasti kukutuk. Umat Islam jelas memberkati. Prosesi amalan agama dan keyakinannya umat Islam dalam ibadah, pemberkatan kepada Abraham. Sekarang pemberkatan Kristen kepada Abraham, tunjukkan kepada saya. Silakan. Pertanyaan ke-7 kali. Sekarang saya tanya sama Bang Juma.
Menurut Bang Juma, siapakah keturunan Abraham yang darinya kita memperoleh berkat? Coba Dijawab dulu, dijawab dulu itu pertanyaan Bang Juma. Bukannya jawab malah nanya balik, ini gimana sih? Karena yang terpenting siapa keturunan Abraham yang membawa berkat bagi seluruh manusia, bukan soal siapa yang memberkati Abraham. Sekarang mana pemberkatan Yesus kepada Anda? Ya, oke. Silakan. Yesus mengatakan bahwa namanya menjadi tebusan bagi banyak dosa, bagi banyak orang. Yesus mengatakan itu, ya. Kasihan Jadi sekali. sekarang, Bang Juma, coba buktikan. Justru Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang mengutuk Yesus. Dosa-dosa Kristen, pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, perampasan, penjajahan, itu semua ditanggung oleh Yesus. Kutukan apa lagi yang engkau berikan kepada Yesus? Masih kurang. Masih Jadi kurang dosa-dosa Yesus kayak laknatmu tempat itu. sampah ya? Iya. Yesus itu pembuangan dosa-dosa kalian. Dosa persinahan, pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, penikaman, pencurian, perampokan, penamparan, penelanjangan, pencabulan, dan kongko semuanya kau limpahkan semua kepada cucunya Abraham. Kurang apa lagi kemaksiatan kalian itu kau lemparkan ke Yesus? Itu yang kau katakan pemberkatan. Itu yang kau katakan pemberkatan. Siapakah Itu keturunan yang kau Abraham katakan yang menjadi pemberkatan. berkat bagi seluruh manusia? Sekarang Kejadian 12 nomor 3 itu mengatakan dari keturunanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Abraham alaihi salam. Dari Nabi Muhammad keturunan Abraham alaihi salam mengajarkan dunia untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham. Akibat daripada pemberkatan kepada Abraham, maka Tuhan yang memberi berkat memberkati kemudian dunia ini, karena dunia ini penuh dengan umat Islam. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Kristen memberkati Abraham. Di mana? Jangan kau bawa Yesus, manusia yang kau kutuk itu, jangan kau bawa. Sudahlah Yesus kau kutuk, kemudian yang kau sembah justru iblis yang ngaku Yesus. Jadi jangan, tidak usah kau bawa. Kau tunjukkan saja kalau Kristen itu agama yang memberkati atau diberkati, tunjuk kepada saya. Bagaimana kita buktikan Muhammad itu keturunan Abraham, Bang Juma? Botol, memang kau botol. Pantaslah kau mengakui dirimu botol. Ya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan seorang ayah bernama Abdullah. Ayahnya dilahirkan oleh Abdullah Muttalib. Kakeknya dilahirkan oleh buyutnya Hashim. Lalu kemudian dilahirkan Abdi Manaf. Lalu Kusai, Kilab, Murrah, Ka'ab, Luai, Galib, Ilyas, Mudar, Nizar, bin Man, bin Adnan. Terus sampai kepada Khedar, Ismail, dan Ibrahim alaihissalam. Silsilah orang Arab itu terpelihara dengan baik. Begitu juga silsilah orang Yahudi. Dua-duanya bangsa di atas muka bumi ini yang memelihara silsilahnya teratur dan sangat apik adalah bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Mereka menjaga silsilah mereka. Makanya mereka bisa menjelaskan nama-namanya bin, binti, bin, binti, bin, binti, bin. Hanya bin dan ben. Bin, ben. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi, ben. Kalau orang Arab, bin. Hanya mereka berdua. Makanya jangan kau ragukan. Makanya kami Muslim meragukan Paulus itu siapa. Jangan-jangan dia setan. Karena dia tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa kakeknya. Bang Juma, tetapi di dalam Mazmur 132 ayat 11, Tuhan bersumpah kepada Daud. Dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Salah seorang dari keturunanmu akan duduk di tahtamu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kalau kaitannya dengan Muhammad nggak ada, Bang. Nenekmu kiper. Kau baca Sadar, kemudian. Bang Juma. Kalau Baca. Muhammad itu bukan keturunan Daud. Baca Yeremia 30 nomor 36. Kau baca itu. Tentang Yeremia Yoyakim 30. Raja Yehuda. Dengar, tajarin. Tentang Yoyakim keturunan Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai lagi keturunan. Yoyakim tidak akan ada lagi keturunan.
yang akan duduk di tahta Daud. Sedangkan Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Berarti Yesus tidak akan pernah bisa duduk di tahta Daud. Itu yang perlu Anda pahami. Tidak bisa dia duduk di tahta Daud, Yesus itu, karena dia adalah keturunan daripada Yoyakim. Yoyakim. Ini kenapa artinya? Wow, wow. Aduh, tanda-tanda rungkat ini teman-teman. Di tap-tap kawan-kawan biar kuat apa komalnya. Enggak, dia keluar sendiri ini HP-nya. Keluar. Nanti balik lagi itu. Gimana dong? Tunggu ya. Lanjut dulu sebentar panggil. Ya kawan-kawanku sekalian, sambil menunggu perbaikan Bang Juma, jangan lupa ditonton channel Bible Berjalan karena channel Sugi Reaksi sedang terkena pelanggaran YouTube. Mohon ditonton, ini yang nonton cuma 29 orang, ini kasihan dong. Ya kan, yang tadinya sekali live 300-400 masuk 27 orang. Ayo saudara-saudaraku, masuk ke channel Bible Berjalan. Dipersilahkan untuk mendukung Penemat di situ 10 menit, nanti pergi lagi nggak apa-apa ya. Ayo didukung channel Bible Berjalan. Nah, mengenai silsilah Nabi Muhammad itu jelas ya, seperti yang disampaikan oleh Akhi Juma tadi. Sementara kalau kita lihat di dalam Bible, silsilah Yesus itu tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena menurut Markus, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah Yesus ini mempunyai dua kakek dari satu ayah? Coba, ini sudah terjadi kontradiksi di sini. Mana yang benar, Yesus cucunya Eli atau Yesus cucunya Yakub? Ini nggak jelas ini. Ya, Bible itu berbicara tentang silsilah Yesus nggak jelas. Bang Sugi, saya ingin menjawab pertanyaan Juma tadi, karena tadi katanya kan keturunan Yoyakim nggak bisa menjadi raja, gini ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya menarik ya, karena menyentuh poin penting dalam silsilah Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi memang benar, Yoyakim adalah raja Yehuda yang tidak bisa menjadi raja sesuai janji Allah kepada Daud. Jadi Yoyakim kehilangan tahta dan digantikan putranya Yekionya. Namun silsilah Yesus tercatat dalam Injil Matius tidak memasukkan Yoyakim. Jadi Matius mencantumkan Yosia sebagai ayahnya Yekonya, bukan Yoyakim. Jadi ini mungkin ya, kalau saya lihat Matius ingin menekankan bahwa Yesus adalah keturunan Daud melalui garis keturunan yang sah, meskipun ada gangguan dalam pemerintahan Yehuda. Jadi meskipun Yoyakim tidak bisa menjadi raja, Yesus bukan keturunannya secara langsung. Jadi silsilah Yesus yang tercatat di dalam Injil Matius menelusuri garis Daud, garis keturunan Daud melalui Yosia dan Yekonya, bukan melalui Yoyakim. Jadi ini nggak ada yang narasi dari Juma tadi yang mengatakan bahwa Yesus tidak bisa ini salah, Yosinya itu cucunya Yoyakim. Data, Bang. Aduh, Anda Anda ini ngawur. Ya. Jadi Anda ini ngawur banget. Yoyakim, Yesusnya itu cucunya Yoyakim. Jadi sangat jelas di situ dikatakan bahwa keturunan Yoyakim tidak ada yang naik tahta. Sementara Yesusnya itu adalah cucunya Yoyakim. Berarti ayat itu bohong dong. Tapi yang terpenting di sini, Bang, Muhammad tidak bisa dibuktikan garis keturunannya ke Abraham, Bang. Nggak ada jelas itu tadi, jelas sudah disebutkan oleh Bang Juma. Siapa orang tuanya dan sebagainya. Itu ya, ada di dalam Sirah Nabawiyah, jelas toh. Nah sekarang yang harus kamu jadi perhatian itu dalam kitabmu sendiri, Yesus ini nggak jelas keturunan siapa. Coba kamu jawab. Yesus itu keturunan siapa? Keturunan Eli atau keturunan Yakub? Coba jawab. Yesus ini keturunan Eli atau keturunan Yakub? Wih, jawab. Sirah siapa yang menulis? Nah sekarang Bibelmu siapa yang nulis? Sekarang Bibelmu siapa yang nulis?
Ini kan Siapa yang ditulis, nulis ini kan Bibelmu? banyak penulisnya, Bang. Siapa Banyak siapa penulisnya. satu nama sebutkan. Oke. Satu nama. Kitab apa ya? Kitab apa? Biar saya sebutkan penulisnya kitab apa. Ya, silakan Coba. Yohanes. Ya. Yohanes ditulis oleh Yohanes, Bang. Mana buktinya? Mana buktinya tulisan Ya, Yohanes? ya memang itu Aduh, ini ditulis ada oleh musik, Yohanes. ada musik, jauh dari musik, jauh dari musik. Aduh. Ini bisa kena copyright nih di YouTube nih. Ya, bagaimana mungkin Yohanes ini nulis kitab? Aduh, ini siapa yang noise ya? Aduh, ada musik nih siapa ya? Aduh. Aki Juma. Waduh, ini ada musik nih. Wah, parah ini. Kok ada musik? Bentar. Ini saya tutup dulu. Noise, ada musik. Ya. Anda mengatakan bahwa Yohanes ditulis oleh Yohanes. Sementara menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 13, di situ Yohanes dikatakan buta huruf dan idiot. Ya, bagaimana mungkin orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Dalam bahasa Yunaninya, Anda cek dalam bahasa Yunaninya, di situ dikatakan Yohanes itu agramatoi eisin kai idiotai, buta huruf dan idiot. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong dialah itu? Siapa yang ngomong dialah murid? Siapa? Yang ngomong dialah itu siapa? Murid yang dimaksud siapa? Ayo. Sebenarnya, Bang, kalau kita membahas siapa yang menulis itu lain lagi konteksnya. Nah, Anda tadi Anda duluan yang apa? Yang memulai. Anda menanyakan siapa yang menuliskan sirah. Gini, Bang. Maksud saya gini, Bang. Sekarang Sirah standar itu yang Anda pakai sumbernya saya dari gunakan juga mana? untuk Anda. Kenapa Anda sekarang melintir? Anda tadi mempertanyakan siapa yang nulis sirah. Saya Oke. kan mengatakan, Saya juga sirah- bertanya kepada sirah Anda itu siapa sumbernya yang dari nulis mana? Yohanes. Ternyata Yohanes adalah orang buta huruf dan idiot. Bagaimana bisa nulis kitab? Ya. Sirah sumbernya dari mana, Bang? Ya, Yohanes Injilnya sumbernya dari mana juga? Yohanes itu saksi mata, Bang. Sekarang saksi mata mana? Hah, mana? Saksi mata. Saksi Dia mata hidup apa? bersama dengan Yesus. Bohong. Buktikan, tunjukkan kepada sekarang saya Abang jawab, bahwa sirah Yohanes itu nulis kitab. sumbernya dari mana? Mana buktinya Bang, Yohanes nulis kitab? Saya kan sudah mengatakan Terus, kalau Abang mana tidak buktinya percaya pun Yohanes nggak nulis kitab? apa-apa. Sekarang Gus. saya tanya, sirah itu sumbernya dari mana, Bang? Dari Rasulullah. Gampang toh? Nah, sekarang Oke. buktikan Sekarang bahwa penulis Yohanes nulis sirah kitab. sama Rasulullah Sekarang hidupnya buktikan Yohanes berapa nulis tahun, kitab. Bang? Nggak berani dia. Buktikan Bukan Yohanes. nggak berani, Bang. Anda belum Buktikan menjawab. bahwa Injil Yohanes tulisan Karena Yohanes. penulis sirah hidupnya Bagaimana jauh mungkin dari orang dengan yang Nabi idiot? Muhammad. Bagaimana mungkin orang yang idiot buta huruf bisa nulis kitab? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Yohanes adalah orang buta huruf dan nulis idiot. Bagaimana bisa nulis kitab? Tadi saya tanya kepada Anda, di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Saya tanya, itu siapa yang ngomong? Dialah murid, itu siapa yang ngomong? Ayo jawab. Jangan nerocos kau. Anda tadi bawa-bawa siapa yang nulis. Saya tanya juga siapa yang nulis. Jangan tanyakan, jangan permasalahkan yang nulis. Koplak kau, bawa standar tapi nggak berani bertanggung jawab. Parah ini oten-oten ini. Giliran ditanya ganti pusing. Ya, ada orang idiot nulis kitab. Parah. Ayo, Oten, siapa yang menulis kitab Yohanes? Karena Yohanes orang idiot dan buta huruf tidak mungkin bisa nulis kitab. Ayo. Akhi Juma udah kembali?
Tadi saya kejar masalah Yesus ini, masalah silsilah Yesus ini hancur lebur. Karena bagaimana mungkin satu orang bisa punya dua kakek dari satu ayah? Menurut Matius, bapaknya Yusuf adalah Yakub. Menurut Lukas, bapaknya Yusuf adalah Eli. Mana yang benar nih? Dari sini saja udah nggak jelas, hancur lebur. Dia meragukan Nabi Muhammad. Jelas tidak ada kontradiksi mengenai silsilah Nabi Muhammad yang disebutkan Bang Zuma tadi itu. Nah, sementara ketika saya menggugat terjadi kontradiksi silsilah Yesus, lari-lari dia. Nah, ini cara oten itu ya. Aduh, oten ini yang baru naik Trias Fajar Islam Pak Kristen. Mana nih, ku naik kan nih Bagio. Nah nih, biar ku naik kan nih yang minta naik nih. Mana nih, belum ada yang naik. Halo Bagio, Islam Pak Kristen Bagio. Halo Bagio. Bang Bagio. Saya panggil 3 kali nggak ada suara turun ya. Bang Bagio. Sinyalnya merah. Ke Bang Jack dulu, Bang Jack. Islam Pak Kristen Bang Jack. Nggak ada suara juga. Bang Fajar. Mana nih yang mau ngomong siapa nih? Bang Jack? Islam aku Pade. Oh Islam, Masya Allah. Trias Fajar, Islam Kristen? Nggak ada suara. Turun ya. Oke. Penyimak di bawah Pade. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagio, Islam Pak Kristen Bagio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita naikkan lagi. Mana siapa tahu ada Kristen nyasar. Ya saudara-saudaraku yang ada di YouTube, jangan lupa dukung channel Bible Berjalan, karena channel Sugi Reaction untuk sementara belum bisa live ya, karena terkena pelanggaran. Untuk itu baik yang ada di Selambis Channel, ada yang di Zulkifli M. Abbas, mohon untuk pindah sebentar mendukung channel Bible Berjalan. Kita naikkan lagi. Mana nih Pak Jack? Selamat siang. Assalamualaikum kaum muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya muslim juga Pak Hani. Izin dulu ya Bang Juma, Pak De, aku pergi jauh dulu sejenak, ada urusan penting. Aku keluar. Bang Andi nggak live? Enggak. Oh nggak live ya? Enggak, dari tadi enggak. Lagi nggak enak badan aku Pak De. Aku mau kontrol bentar, biasa. Oh ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User, selamat siang. Assalamualaikum kaum muslim. Waalaikumsalam Pak De. Islam ya. Bentar, ya standby dulu Bang. Kita naikkan lagi Al-Mahiru bil Quran. Mana ya nih yang Kristen ya? Udah nggak ada yang Kristen lagi. Pak Sugi. Ya halo. Nah, saya mau nanya nih Pak. Nanya apa Bang? Nah, ini masalah Paulus. Kan baru-baru ini ke Jakarta. Ya. Nah, baru-baru ini ke Jakarta Paulus. Saya melihat Imam Besar Istiqlal mencium kening Paulus. Apa hukumnya dalam Islam? Haram. Haram, karena di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyriku najisun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, haram.
Kabur dia bang. Sampai begitu Pak Sugi. Ya nggak tahu bang, itu ya toleransi kebablasan. Kebablasan betul. Ya, kebablasan itu bang. Jelas Al-Quran bang, jangankan mencium kening, menjadikan teman setia saja dilarang di dalam Al-Quran. Ya, jelas tadi ayatnya saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal masyriku najisun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Anda mau nyium yang najis? Ngeri banget. Saya tanya sama Anda mau nyium orang najis? Ah, nggak mau lah Pak. Ya, najisun. Setinggi apapun pangkatnya dia, sehebat apapun dia di dunia, tapi kafir, najis. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhal innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, orang musyrik itu lebih rendah daripada hewan, seburuk-buruk makhluk. Mau nyium? Anda nyium babi aja nggak mau, apalagi yang lebih rendah dari babi. Betul nggak? Jijik Pak, jijik. Ya kan, Anda nyium babi aja nggak mau, apalagi nyium yang lebih rendah dari babi. Ayat Qurannya jelas. Orang-orang kafir, orang musyrik itu sarul bariyah, seburu-buru makhluk. Ya. Berarti kalau seburu-buru makhluk, babi lebih mulia daripada orang kafir. Sedangkan Anda saya suruh nyium babi aja nggak mau, apalagi nyium seburu-buru makhluk. Mana Bang Juma? Entah itu Bang Juma mana itu. Orang Kristen nggak boleh protes, itu Al-Quran kami, mengajari kami. Orang musyrik najis, orang musyrik lebih rendah daripada babi. Itu Al-Quran. Nggak bisa diprotes. Sama seperti halnya Anda mengatakan kami domba sesat, ya silakan, itu kitab Anda, saya nggak protes. Begitu juga ketika kami mengatakan kalian lebih rendah daripada babi, jangan protes, itu Al-Quran kami yang mengajarkan. Ya kan? Oke Pak Sugi, terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jack Islam Kristen Pak Jack? Gak ada suara ya dari tadi Pak Jack ya? Hah? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini Islam. pengharapan Islam apa Kristen? Kristen. Kristen. Apa yang mau ditanya atau mau bertanya Bang? Atau mau ditanya Bang? Ada mau ditanya. Ya silakan. Orang najis itu bagaimana sebenarnya? Orang najis itu bagaimana? Orang yang memperkosa atau orang yang mengkorupsi atau orang yang makan uang haram? Dalam konteks ini Bang, yang dibicarakan di situ adalah tentang keimanannya atau akidahnya Bang. Ya, Jadi bentar Bang, saya jawab Bang. Saya iman adalah akhlak. Bentar Bang, saya jawab, Anda jangan rocos dulu, ya kan? Bahkan mengenai keimanan yang tidak benar itu bukan cuma Islam yang mengatakan najis. Bahkan dalam keyakinan orang Yahudi, orang-orang yang menyembah berhala itu disebut al-boda jahrah, orang-orang najis. Ya, itu dalam konteks keimanan Yahudi. Makanya orang-orang najis ini, penyembah-penyembah berhala ini diibaratkan seperti pelacur. Ya, pelacur, dia digambarkan seperti pelacur. Anda baca misalnya di dalam Yeskel 23. Itu orang-orang yang menyembah berhala itu orang-orang najis itu. Ya, jadi dalam Islam maupun di dalam kepercayaan orang Yahudi itu sama, bahwa orang yang menyembah berhala itu najis. Makanya orang Yahudi menyebut kalian itu hafoda jahrah, orang-orang penyembah najis, gitu Bang. Baik, oke, saya terima. Tapi kalau perbuatan najis mencabuli,
anak-anak pesantren itu gimana pula? Saya kira lebih najis lagi perbuatan Tuhan Anda yang ngambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks, Bang, di tempat umum. Tidak ada, Bang. Anda baca di dalam 2 Samuel 12. Bentar nih, saya kasih tahu ayatnya, Bang. Itu boleh. Saya kasih tahu ayatnya. Dengar. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Dengar ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno? Oke. Itu di masa di mana waktu dan ruangnya? Mau di masa kapanpun Tuhanmu. Masa Samuel itu penyembahan berhala semua di situ. Bukan, itu bukan tentang penyembahan. Dengar. Itu bukan. Dengar. Harus mengerti. Saya ngerti banget, Bang. Itu bukan tentang penyembahan berhala. Itu tentang Daud yang mengambil istrinya Uria, namanya Bathsheba. Daud lagi jalan-jalan di atas soto, lihat cewek mandi. Anda baca dari pasal 11. Ya, atas perbuatan Daud yang mengambil istri Bathsheba itu, istri Uria itu, Tuhan menghukum Daud dengan cara mengambil istri-istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Berarti Tuhanmu tidak beda dengan sutradara film porno. Ayo, jangan ngeyel kau. Saya ini pakar Bible, nggak usah kau bohong-bohongi. Itu nggak ada hubungannya dengan penyembahan di situ. Hubungannya adalah dengan ngintip cewek mandi. Ngerti? Daud ngintip cewek mandi. Anda baca dari pasal 11. Suatu ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh, maka dia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Lagi ngintip cewek mandi, Bang. Di situ konteksnya, Bang. Nah tuh, jedor. Sekarang Tuhan kok kayak sutradara film porno nih, gimana ini? Jangan menghujat kau, kena kau. Menghujat di hadapan sugi kristologi, mampus. Ya, bagaimana itu? Itu satu. Yang kedua, Anda tadi bawa ustadz, ya kan, mengambil santri. Kamu tidak tahu, di luar negeri itu ratusan ribu anak jadi korban pedofil. Belum lagi Tuhanmu. Manusia mengalami kesalahan wajar. Aduh, Bang Jack, tadi dipanggil nggak ada suaranya. Ini sekarang noise. Nggak itu Bang Handi. Nah, belum lagi Tuhanmu minta jatah cewek 32 orang. Kalau misalnya ada ustadz berbuat seperti itu wajar, namanya juga manusia, tempatnya salah, ya kan? Ini enggak, Tuhan minta cewek 32 orang yang perawan. Untuk apa coba? Di mana ayatnya? Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Gimana itu? Nyonyor kau kan, modar kau. Jangan menghujat naik ke sini. Nggak malu kau punya Tuhan kayak sutradara film porno gitu, ngoleksi cewek-cewek perawan untuk apa? Makanya itulah saya bilang kalian ini najis, ya, karena penyembah sutradara film porno. Aduh. Udah jadi berhala kau di sini, turun aja, nggak ada jawaban. Nah, udah turun kau, ganti yang lain. Parah ini. Mana lagi nih yang mau naik nih? Oke, kita naikkan dulu. Cari pasien lagi. Oke, kita terima. Mana nih? Andi Reger. Islam Kristen, Bang. Aduh. User Islam Kristen.
Halo user. Aduh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya bang? Yeah, saya Muslim Islam. Oh, Salam dari oke. Lombok. Nggih. Salam sama teman-teman Bang Zuma, terutama Bang Zuma. Saya ngefans sama Bang Zuma. Terus keren. berjuang. Saya selalu mendoakan Bang Zuma dan teman-teman. Salam dari Lombok, itu aja. Ya, salam kembali bang ya. Ano Santono, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Halo Antono Santono, selamat siang. Sekhok, Islam Pak Kristen Sekhok. Aduh, pada noise kalau naik, uy. Ano Santono. Bang Sadli monitor Bang Sadli. Ini saya mau sholat asar dulu Bang Sadli, monitor. Pendetanya mungkin lagi menyiapkan dalilnya mungkin. Suruh belajar lagi, sekolah lagi. Ini Bang Sadli monitor enggak? Saya mau sholat asar nih. Atau Bunda Rama ya? Aduh. VJ. Islam Kristen VJ. Halo Bang VJ. Akhi tolong di ini ya, Akhi tolong diturunin. Akhi ini nggak sengaja kepencet. Oke, siap Bang. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang monitor ya? Saya mau sholat asar nih. Oke, saya lagi di luar ini Pak De, tapi nggak apa-apa, sholat lah. Oh ya, di anu Lombok Bunda sudah Rama jam di Pandu ya. 4:30 di sini. Oh, di sini baru Iya, iya. anu Bang, 4:30 Bang. Oke. Oh, yang di YouTube tetap standby ya. Ada Bunda Rama yang mau memandu itu. Saya standby dulu. Lanjut Bunda Rama. Bunda Rama moderator enggak? Iya Pak De. Oh ya, silakan dinaikkan kalau yang apa. Ini user nih dipanggil dari tadi nggak ada suaranya. Saya tanyakan. Takut dia kurasa Bang Handi. Oh, gitu. Oke, itu Bu. Pak sek apa sih namanya, Sekok selamat sore. Sekok selamat sore. Halo, itu dulu. Ini tambahnya 3 nih. Pak Jack, selamat sore. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu. Bang alumni saya lagi di luar ini. Ya, amin Pak, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Jack? Ya, alhamdulillah sudah boleh saya naik di room daripada Bang Handi ini. Udah lama memang sebenarnya saya mau naik, tapi belum, hari ini baru bisa naik lah Bunda. Kalau untuk pertanyaan sih masih kurang, masih belajar lagi nih Bunda Rahma. Oke, sekok. Oh, sekok, selamat sore. Ya Allah ya Rabbi. Sekok kenapa diam si sekok? Oke, lupa sedikit Mbak Bunda Rahma ya. Saya ini dari Riau Bunda Rahma. Bang Erwin, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bang Erwin, tolong di handle dulu. Saya di luar ini. Lanjut. Ya, nanti kalau ada yang naikkan Bunda. Untuk teman-teman yang baru monitor, silakan Sekok. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau monitor.
Gimana Bang Cek? Apa ada yang mau disampaikan? Silakan mau disampaikan. Mumpung masih ada waktu. Kurasa belum ada Bang Erwin ya. Siap. Ini kita naikkan satu-satu Bang ya. Iya, cuman saya pendengar budiman lah ini Bang Erwin. Masya Allah. Iya, saya dari Riau ini Bang. Iya Bang, tetangganya Ustadz Suki. Iya. Kita tadi sapa dulu yang baru naik Bang. Selamat Oke, sore, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardian kalau Muslim. Assalamualaikum Bang Ardian. Selamat sore. Kayaknya nggak monitor juga ini. Banyak yang minta naik tapi nggak langsung monitor. Untuk teman-teman ya, kalau sekiranya jauh dari perangkat, kita apa dulu, kita turunkan dulu satu-satu. Ini sekok nih juga nggak monitor. Coba yang mau naik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Erwin. Iya, selamat sore, Assalamualaikum. Ya, saya ini penyimak debat lintas agama Bang. Masya Allah, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, ya Bang. Satu provinsi sama Ustadz Yusuf PI. Masya Allah. Kita naikkan dulu teman-teman satu-satu Bang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sambil menunggu saudara-saudara kita Kristen. Oke. Kita sapa-sapa dulu Bang ya. Adminnya lagi jauh dari perangkat dan Bang Zuma juga jauh dari perangkat. Ustadz Suki lagi sholat asar. Selamat sore Bang Titel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Kibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Erwin dari Maluku. Sama-sama Bang, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, gue juga suka nyimak ini live debat antar agama ini. Siap-siap Bang, makasih Bang ya atas dukungannya, Masya Allah. Tetap dukung para abologet muslim ya Bang ya. Siap. Dukung saudara-saudara kita, guru-guru kita, supaya edukasinya semakin meluas ke seluruh pelosok negeri dan seluruh dunia ya Bang ya. Iya Bang. Kita sapa dulu. Setidaknya bisa. Selamat sore Mr. Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Saya sering nyimak ini diskusi. Sangat senang saya mendengarnya. Saya Muslim Bang. Masya Allah, terima kasih Bang atas dukungannya. Tetap dukung Bang ya guru-guru kita dalam membantah sebuah dan fitnahan orang-orang kafir ya Bang ya. Amin, betul Bang. Sekaligus Saya mengedukasi saudara-saudara kita. Saya Banjarmasin Bang. Siap Bang. Lanjut Bang, kita perjuangkan Islam Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muslim semua ya teman-teman ya. Saudara-saudara kita yang di bawah ini nunggu oten naik ini. Kita sapa dulu Bang Pir. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, ada yang mau disampaikan? Cuma kasih dukungan aja sama guru-guru di sini, sama ustadz-ustadz semuanya. Terus semangat ya Bang. Saya dari Medan. Siap Bang, Masya Allah. Terima kasih atas dukungannya Bang ya. Tetap dukung. Iya.
Untuk teman-teman ya yang selain di TikTok ya, dukung channel-channel Muslim. Ada Zulkifli M Abbas Official, ada Bible Berjalan, dan channel-channel Muslim yang terafiliasi dengan TikTok yang kebetulan mungkin ya pas Bang Zuma ini live atau debat pasti ikut live juga. Dengan dukungan Anda semuanya, saudara-saudaraku semua, insya Allah sama-sama kita membentengi umat dari misionaris ya. Dengan adanya kita mendukung YouTube atau channel-channel YouTube, pastinya edukasi kita semakin meluas. Coba kita sapa-sapa, mungkin ada yang mau naik lagi. Enggak ada yang mau naik lagi. Kadang-kadang heran ini, oten-oten ini. Teman-teman ya, kita sedikit memberikan pencerahan ya. Kadang-kadang oten ini membingungkan ya. Mereka itu tidak kenal halal haram, tapi yang ditanyakan halal haram, kan lucu ya. Ini teman-teman. Kadang-kadang oten-oten ini membagongkan, tidak tahu halal haram di dalam Bibelnya, di dalam aturan hidupnya, tapi mempertanyakan halal haram itu apa coba? Tapi yang mereka ketahui, yang dinajiskan itu yang keluar, itu jadi hukum halal haram. Nah ini kacau kan? Nah oten-oten naik. Coba kita pengen tahu ya aturan-aturan hukum, kaidah-kaidah dasar tentang pengharaman di dalam Kristen itu apa gitu. Pengharaman, kriteria haram di dalam Kristen, halal dalam Kristen, najis dalam Kristen. Ini coba dijelaskan sekali-sekali. Jangan hanya bertanya tentang najis dan halal haram kepada umat Islam ya. Coba dijelaskan Kristen itu sendiri gimana aturannya gitu. Nah ini ada yang naik lagi nih. Gimana aturannya? Setkok, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma minta maaf tadi Pak Sugi atau Bang Juma atau Bang Erwin. Tadi saya lagi tetep layar, salah pencet. Siap Bang, makasih. Tetap dukung ya Bang ya, Masya Allah. Yang penting tetap dukung para apologet Bang ya. Amin, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya minta turun ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa langsung yang baru naik. Selamat sore, assalamualaikum. Kuat monitor. Ini naik terdiam terus klotak-klotek dalam kamar mandi. Ini kadang-kadang kita ya harus maklum juga ya saudara-saudaraku ya yang di bawah. Heran juga ya, kita maklumi juga banyak sekali penggemar dan memang yang mengagumi guru-guru kita yang di atas nih. Guru kita Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bunda Rahma, banyak sekali. Kita harus maklum ya. Selamat sore kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepencet. Siap Bang. Terima kasih Bang. Tetap dukung para apologet Bang ya. Ya, oke. Mari bersama-sama. Ada kafir Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil nunggu guru-guru kita ya teman-teman ya, saudara-saudaraku yang di bawah ya. Dari tadi kita mendengarkan ya, pertanyaan-pertanyaan Oteng ini memang apa ya, sesuai dengan Bible mereka ya. Bible mereka itu kan kita ketahui ada nubuatannya ya, aku ya kan, gini, sungguh botolah umatku, begitu ya teman-teman ya. Terus ada penggenapannya juga ini. Nah kita nanti pengen tahu penjelasannya ini. Benarkah yang dikatakan di dalam Bible mereka tuh sungguh botolah umatku, itu penggenapannya ada di dalam apa ya 1 Korintus ya, benar enggak gitu kan? Kita tanyakan nanti. Bang Kuat selamat sore, assalamualaikum. Sudah ya. Mbak Zulyuni assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, ada yang mau disampaikan Ukti? Sehat selalu. Saya mau tanya pasal haram tadi, halal haram tadi, boleh? Halal haram di dalam Islam ya? Ya.
Tapi begini, ini sebenarnya di lintas agama ya, yang kita harapkan sebenarnya Kristen yang naik gitu, Ukti, bukan Komal dalam arti kita apa namanya tanya jawab sesama Muslim begitu. Nanti ada waktunya kita tanya jawab sesama Muslim gitu, Ukti. Iya, sebab karena saya mau tanya sebab karena tak ada hoten, karena tak ada hoten itu sebab, maka tuh saya nak bertanya. Siap-siap, nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti guru-guru yang lain yang mungkin sudah monitor, ada Bang Zuma, ada Ustadz Suki. Tapi gini loh, saya tuh nggak enak gini ya, Ukti, saya nggak enak dengan teman-teman yang di bawah itu kan karena kita konsepnya di sini kan sesuai dengan topiknya, yaitu sesuai dengan tema ajaran kasih. Nah ini ajaran kasih. Kita berharap nih saudara kita Kristen yang naik, bukan kita nggak mau menjelaskan, tapi ada waktu tertentu untuk kajian gitu, Ukti. Nanti ada waktunya kita untuk kajian, begitu, Ukti. Mohon dimengerti ya, Ukti ya. Paham, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ukti. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali. Naik.